Hari ini gue kedatangan pasangan yang sangat spesial. Ini dia Cesar Hito dan Felicia Angelista. Di sini mereka bercerita bagaimana bukti penyertaan Tuhan serta mukjizat yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan bagaimana cerita Hito bisa keluar dari ketakutan yang dia alami sewaktu masa kecilnya. Dan juga penyertaan Tuhan dalam bisnis Feli yang spektakuler. Ini dia kisah tetangga kita. Ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, selamat datang di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian suka sama sweater yang gue lagi pakai ini ya, membudidayakan tetangganisasi. Yes. Well, yang pastinya lu bisa langsung dapetinnya di official shop kita di Tokopedia. Dan lu bisa langsung nih ada QR code-nya, nanti akan take kalian ke official shop kita. But anyway, sekarang without further ado, langsung aja ini dia Cesar Hito dan juga Felicia Angelista. Hello. Guys, thank you so much for making it. I am so excited, beneran. Wah, kita yang excited. Iya nih, masa kita, kita yang excited banget, serius jujur. Bener. Dari yang cuma jadi penonton setianya Daniel Tetangga Kamu sampai ada di sini, wow. Thank you. Tadi kita ngobrol bentar, ternyata mereka juga nonton yang episodenya Billy Lantang ya. Iya, betul. Thank you banget. Thank you Kak Daniel, thank you Pastor Billy, the best. Guys, gue sih kayak there are so many things that I want to talk about with you guys gitu ya. Tapi gue gak tahu mulai dari mana. Gue pengen nanya soal anak kalian namanya Bible. Abis itu Zevanya, ini nama-nama yang biasanya tuh kalau misalnya orang kasih nama anak itu di Indonesia Budi lah ya atau Adi gitu misalnya. Tapi sekarang ini namanya Bible gitu. Aduh dipanggilnya apa? Bible gitu kan atau Bible gitu. Nah, so there are so many things and tapi kita mungkin mulai dari origin story dulu. Origin story mungkin agak beda. Mungkin lebih ketika how pertama kali kalian mengenal Yesus. Dan benar-benar Yesus itu bukan cuman sekedar jadi, oh ya gue tahu Yesus sama seperti gue tahu Presiden Obama atau Pak Jokowi gitu misalnya. Nah tapi gue benar-benar mengenal Yesus gitu. Mungkin dari Hito dulu kali. Oke, kalau dari aku dulu ya. Jadi dari masih SD psikisku kena gitu loh Kak. Pernah hampir stres, hampir gila lah. What happened? Karena hal sepele. Awalnya tuh gara-gara denger saudara tuh ngomong, Papa kan kerja dan dia di umur 55 itu akan pensiun. Terus telat merit kan. Jadi aku anak pertama, sampai kadang-kadang kalau lagi dibawa pulang kampung tuh Papa nge-briefing dulu. Mas, kamu bilang kamu cucu aku ya. Kalau gak bilang aja kamu anak terakhir. Malu teman-teman aku tuh seumur aku udah pada punya cucu. Udah pada anak-anaknya paling terakhir tuh udah SMA, SMP. Sedangkan aku masih kecil kan, masih SMP gitu dulu tuh. Ya sampai kayak gitu terus. Enggak, masih SD malah. Jadi itu yang buat aku langsung mikir dan ngitung kayak, wah emang gitu ya, aku anak pertama. Sekolah, papa mama taruh di sekolah yang maksudnya bukan sekolah yang murah juga. Ini pasti mereka ada apa ya, maksudnya bayarannya berapa ya, oh ini mahal. Terus adik-adikku gimana, adik-adikku masih kecil, aku terus papa jelang mungkin misalnya anggaplah 7 tahun lagi nih, bakal pensiun di 7 tahun lagi aku baru bener-bener lulus SMA. Terus aduh aku nanti gimana ya, wah itu pikiran jahat banget itu dari iblis sih, yang maksudnya gara-gara omongan saudara ngomong kayak tuh kamu kasihan banget dek gitu, karena anak dia udah pada gede gitu. Papamu udah mau pensiun, kamu masih pada kecil-kecil. Itu kayak langsung emang kenapa ya kalau nanti orang tua pensiun apakah gimana gitu. Dibayangkan langsung pensiun gak punya kerja dong. Gak bisa kerja. Ntar gimana mau kuliah, gimana mau sekolah adik-adikku nih aku karena. Dan ini pemikiran anak SD lagi. Iya anak SD bisa diserang dengan pikiran yang mungkin kita
ya kan nggak masuk di logika anak kecil sebenarnya. Tapi aku tiba-tiba tang ngukur. Jadi di saat itu apalagi aku ngitung juga nih jarak aku ke adik-adikku tuh. Pokoknya aku masuk SMA, adikku masuk SMP, yang kecil masuk SD. Itu pasti akan berat banget buat keluarga, buat papa yang bener-bener posisi waktu itu cuma papa yang kerja. Mama lagi jadi ibu rumah tangga waktu itu belum kerja. Wah pasti akan berat nih keluarga ini nih. Sampai apakah harus sampai minta tolong-tolong sama keluarga-keluarga buat bantuin kita sekolah. Kayak gitu-gitu sampai. Tapi itu anak SD yang mikir. Iya sampai aku kan udah bisa nyetir motor nih. Apa aku ntar kalau udah itu jadi tukang ojek ya. Kayak sampai punya pikiran-pikiran yang terlalu khawatir banget gitu akan setiap masalah. Sampai rasa itu yang membuat aku gak mau yang namanya kehilangan. Gak mau kehilangan waktu, gak mau kehilangan momen. Sampai barang-barang itu aku gak mau kehilangan. Apa yang udah aku keliat di mata aku itu gak boleh aku sampai ngerasa itu hilang gitu. Sampai aku pernah motong rambut. Rambutnya tuh aku simpen. Potongan rambutnya aku, Mas disapu dong. Aku alasan buat apa gitu. Paling simpen di lemari di rumah. Buat apa? Nyerang gak tahu. Bungkus ciki-ciki itu. Ya. Aku makan bending yang aku makan. Yang aku lihat di jalan. Kayak aduh kasihan itu bungkus itu nanti. Sayang. Pikiran aduh Air. ketemu lagi gak ya nanti. Ketemu di surga gak ya. Air mandi ini aku harus sampai ngalangin lubangnya. Supaya air itu gak ini. No. Iya gila kan Kak. Kalau dipikir secara logika itu stres kan gila kan. Iya udah nyerang depresi. Iya. Jadi mama tuh sampai pernah kaget buka lemari belajarku. Boom, keluar tuh semua bungkus-bungkus ciki. Sampah-sampah yang aku temu-temu di jalan. Jadi itu kayak makan tuh harus habis. Gak tahu ada pikiran-pikiran itu kasihan nanti nangis nasinya. Gitu-gitu yang nyerang-nyerang otak kayak. Gak bisa makan ini pun harus aku habisin. Gak mau tahu caranya harus habis. Aneh. Wow. Itu bener-bener. Wah itu hujan. Ngeliat hujan paling gak bisa ngeliat hujan. Jadi cuma yang terjemput gitu. Pergi ke sekolah ada hujan. Cuma dia gak mau ngeliatin hujannya. Karena takut kepikiran. Ini hujannya nanti aku ketemu lagi gak sama hujan ini di surga. Doaku tuh tiap hari aneh. Wah aneh Tuhan Yesus aku nanti bisa ketemu ini gak ya. Nanti papa udah tua. Wah. Pikiran itu tuh nyerang banget. Sampai akhirnya mama bawa doa bareng. Kayak ya itu untung sih puji Tuhan bisa terlepas sih dari itu. Karena kalau enggak. How? What happened? Cuma doa aja? Iya karena selama ini kan diumpetin kan Kak. Maksudnya mereka gak ada yang pernah tahu. Karena mungkin kalau aku cerita juga makin menjadi-jadi. Maksudnya aku bisa ya mungkin reaksi mereka kaget jatuhnya jadi dimarahin kan. Pernah soalnya papa sampai marah gara-gara aku tuh makanan gak bisa aku habisin karena udah kenyang. Tapi harus aku Mbak simpen ya buat besok sampai busuk. Gak dimakan-makan tapi maksudnya kalau gak aku makan itu sampai mikir nih. Aduh nasi yang pertama kali aku masuk makan kan dia di paling bawah di bagian di usus paling bawah nanti yang ini dia keluar jadi ini apa sih. Wah udah. Right. Serem sih kalau inget dulu tuh. Sampai segitu terus sampai papa marah dilempar itu nasi dari meja. Nasi kok dilempar bececeran aku minta disapuin Mbak. Tapi ya begitu aku pergi mereka ganti kan. Cuma bilang Mas ini nasi yang tadi. Mbak ini bener yang tadi kan. Iya Mas yang tadi. Wow. Karena itu nasi yang udah disuruh simpen berhari-hari sebelumnya itu. Mau dimakan juga gak bisa kan sebenarnya. SD nih masih SD kelas 4. Iya SD. Oke. Terus satu momen ya papa mama juga udah akhirnya ketahuan mungkin lewat lemari itu kali ya. Pas dibuka kok buat apa Mas? Sampai ada dulu kayak amplop-amplop yang suka dilempar ke rumah yang tawaran Cablevision apa Indovision gitu-gitu kan. Iya disimpenin juga. Kan sampai dia bingung kan. Dari awalnya dia maklum sampai dia bingung kayak loh tapi kok lama-lama ada sampah-sampah di. Iya. Itu tapi motivasinya karena takut ya? Takut. Karena kekhawatiran itu. Kekhawatiran kalau misalnya bapak pensiun, abis itu minimal mungkin kita akan nemuin kegunaan-kegunaan dan makanan ini pun juga nanti untuk sedia-sedia kalau misalnya sampai gak ada yang bisa ngebayarin lagi dan lain-lain gitu. Iya sampai kayak bener-bener yang namanya takut kehilangan karena waktu itu kan berjalan kan. Sampai doanya tuh Tuhan supaya umur kita tambah tapi papa umurnya stay gitu. Gimana caranya logikanya gak bisa supaya papa tuh tetap bisa anak punya SD pekerjaan gitu. Iya. Ketakutan itu yang bikin ini. Sampai akhirnya berdoa. Gak tahu ya berdoa bener-bener sama mama berdoa. Udah kayak dibawa ke kakak sekolah minggu juga. Aku lupa deh pokoknya. Tapi berdoa. Minta pelepasan dari Tuhan supaya udah Mas mama sampai nangis kita juga. Tapi aku pun nangis bingung karena aku nangis kayak bener-bener intinya gak mau namanya waktu tuh
please waktu tuh stuck gitu. Karena aku sampai selalu compare, kerjaanku compare terus. Aku punya orang lain gak yang ngalamin hal yang sama kayak aku, kayak misalkan temanku sendiri. Sampai aku tanyain, bokap lu umur berapa? Papamu umur berapa sih? Umur segini. Oh gitu ya. Tapi kamu anak terakhir ya. Kayak di compare, mencoba untuk mencari teman. Karena aku bener-bener ngerasa udah bener sendiri. Wah udah nih gak ada, paling menderita aku nih. Kayak gitu. Saking Dan ketakutan. itu bahaya sih ketika lu ngerasa sendiri dan lu ngerasa gak tahu mau ngomong sama siapa lagi. Dan akhirnya dan di otak lu diintimidasi untuk terus sampai makin lama makin parah. Dan ya untung yang bokap nyokap lu nemuin si lemari itu sih. Dan aku dari kecil udah langsung mereka didik dengan ikut sekolah minggu, pelayanan. Kalau pelayanan mungkin aku dulu mengambil keputusan sendiri sih untuk pelayanan. Aku mulai pelayanan di remaja ya. Tapi mama papa juga pelayanan. Mama pelayanan di gereja. Kita beda gereja tapi ya tetap intinya melayani Tuhan gitu dulu. Dan aku mungkin ngerasain pertama kali itu begitu aku dibaptis remaja, baptis umur 17. 17 tahun itu aku dibaptis. Sebelumnya udah pelayanan jadi singer, jadi usher di gereja. Dan akhirnya ada waktu kesempatan buat dibaptis. Dibaptis itu mungkin jadi turning point kali ya. Kayak wah emang tapi gak turning point juga sih, karena dibilang gak ngalamin begitu banyak karena mungkin aku udah ngalamin itu dari kecil. Iya kan, jadi kayak makanya aku juga bingung nih titiknya tuh gak di ada mana. ya. Which is gue bukannya apa nih, gue berharap banget anak gue juga akan seperti itu tumbuhnya, seperti itu. Enggak, kalau gue kan mungkin di sini juga pasti ada yang pernah denger juga gitu ya, di mana turning point gue umur 30 baru bener-bener ngalamin Yesus banget gitu, which is like gara-gara suara gue hilang gitu. Nah itu bener-bener gue sempet depresi banget, sempet jatuh banget dan lain-lain. Nah dan akhirnya gue baru tuh mencari Yesus dan akhirnya bener-bener dalam banget gitu. Dan gue berharap banget ya gue ini udah kayak bokapnya lu jadinya. Anak gue gak perlu lagi ngelewatin masa-masa sulit kayak gue. Tapi dia emang udah solid dan deket banget aja sama Tuhan gitu. Gue berharap banget, makanya gue kayak seneng banget sih denger lo kayak susah ya gitu. I love it. I love it. Oke, kalau misalnya dari Feli sendiri gimana? Dari kecil itu aku sering banget mimpi. Jadi kayak dari kecil sering banget mimpi soal kiamat. Mimpi dari kecil mimpi ketemu Tuhan Yesus. Sampai akhirnya tuh aku kalau baca Alkitab gak pernah berani baca sampai Wahyu. Karena kayak gambaran kiamat dari kecil tuh di mata aku tuh aku udah lihat gitu loh. Bakalan begini gitu. Maksudnya gak tahu akan terjadi kayak gitu apa enggak. Cuma dari kecil tuh aku udah selalu kayak gitu. Sampai aku tuh waktu kecil sampai bilang gini ke Mami. Mami, Feli mau belajar bertani, pokoknya Feli mau belajar kita harus punya rumah di tengah hutan, Mami. Kita harus pokoknya gitu-gitu kan, kakak tahu kan pasti di Wahyu kan ada kayak gitu. Jadi aku sampai mikir kayak gitu. Terus aku jadinya sering banget dan waktu kecil itu aku kan memang orang-orang juga aku udah sering ceritain kalau aku sering dibully. Nah, jadi aku tuh cuma punya satu sahabatku cuma Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sahabat aku, terus juga papa aku, opa aku, semuanya Tuhan Yesus. Dari situ tuh aku sering menurut aku berdoa tuh gak mesti yang kayak aku ngumpet terus aku berdoa gitu. Aku tuh sering ngobrol aja. Kayak Tuhan Yesus makasih ya hari ini Feli begini. Tuhan Yesus Feli tuh ada begini nih, aduh Feli takut deh. Misalnya kayak gitu-gitu. Karena Feli udah kayak mengenal, udah lihat. Jadi di otak Feli tuh Feli udah punya gambar Tuhan Yesus tuh kayak gimana sih sosoknya. Karena udah lihat di mimpi. Nah dari situ pun misalnya mimpi aku tuh bener-bener yang kayak shock. Hah? Tuhan Yesus kok udah dateng? Aku sampai nanya gitu. Terus Tuhan Yesus cuma bilang gini, Feli aku belum datang tapi aku akan segera datang. Jadi suruh semua keluargamu, teman-temanmu, saudaramu semuanya suruh bersiap-siap, berjaga-jagalah. Terus aku cuma oke, aku gitu doang. Itu pun aku ngeliat Tuhan Yesus tuh di awan tapi jadi kayak ngeliatnya udah Tuhan Yesus aja semuanya. Dan itu kayak di balkon tapi di kapal gitu aku saat itu. Terus aku cuma ngeliat, loh kok udah dateng? Aku nanya gitu doang Kak. Itu berapa sih? Itu kayak itu malah udah SMP-an lah kalau yang ketemu di situnya. Terus ya udah Tuhan Yesus kasih tahu semuanya harus berjaga-jaga, waspada kayak gitu. Terus aku pun yang waktu kecil sering mimpinya yang benar-benar rapture gitu. Jadi dan itu selalu jadi misteri ya Kak. Karena
setiap kali rapture aku bingung, kok orang-orang hilang, orang-orang keangkat, terus aku keangkat gak Tuhan, terus aku kebangun. Jadi kayak masih keangkat gak ya, masih gak dikasih tahu gitu loh. Rapture by the way, gue pengen kasih tahu aja sedikit ya. Rapture itu artinya kayak di akhir zaman itu Tuhan akan langsung mengangkat beberapa orang-orang gitu ya. Kayak misalnya lu lagi ngobrol tiba-tiba udah hilang. Kan ada di filmnya, ada yang difilmin yang tiba-tiba hilang gitu loh. Itu rapture. What happened gitu kan, tiba-tiba hilang gitu. Si Hito mana gitu. Iya. Something like that. Iya, gitu. jadi dari kecil aku udah mimpin kayak gitu. Bahkan berbagai versi. Kayak ada yang cuma lagi di mana mimpi rapture, ada juga yang kayak di rumah. Aku ngelihat orang-orang, iya kok dia gak keangkat sih, iya kok ini gak keangkat sih, kayak gitu-gitu juga ada. Kayak misalnya aku lihat keluarga aku, kok dia gak keangkat, yaudah deh kalau gitu ganti aja, nanti Feli gak usah keangkat, dia keangkat. Padahal Feli juga belum tentu keangkat gitu. Iya kan. Bahkan pernah lihat juga yang kayak benar-benar, kalau yang ini kayak belum lama ini benar-benar mimpi rapture lagi, cuma yang keangkat itu semua pada pakai baju pengantin gitu loh Kak. Itu ngelihat ke atas sih kayak keren banget. Nah terus aku pun kayak lagi lari-lari terus tiba-tiba keangkat juga nih. Terus aku nanya, Bible sama Zevanya keangkat gak ya gitu. Terus udah gitu kayak pakai nanya lagi, aku turun lagi gitu. Terus kayak ya jadi keangkat apa enggak. Aku kan jadi selalu gak dikasih tahu. Cuma aku tuh selalu punya mimpi-mimpi yang kayak gitu. Bahkan misalnya ada orang bohong sama aku atau apa, itu biasa Tuhan Yesus kasih tahu aku lewat mimpi juga. Ya kan Jo? Kayak misalnya aku dikasih tahu dia tuh begini. Terus aku nanti kayak, jadi aku tahu. Jadi aku bahkan pernah Hito bohong sama aku. Terus aku bilang, kamu bohong ini ya sama aku. Iya gitu Kak. Jadi dia kayak wah susah juga nih anak dikasih sama Tuhan Yesus lewat mimpi ya Pak. Lu sebagai suami hati-hati banget. Hati-hati banget bener. Orang sampai nama anak juga dapat dari mimpi kan. Iya betul. Karunia sih kayaknya. Jadi setelah Feli kayak maksudnya memang selalu mimpi ketemu sama Tuhan Yesus. Dan aku memang selalu mengandalkan Tuhan Yesus banget. Kayak aku pun kan kalau dari segi financial ya berkecukupan lah, Tuhan cukupi semua-muanya. Pas-pasan gitu Kak, mau apa Tuhan kasih, pas mau apa Tuhan kasih. Pernah lah aku benar-benar pas mau kuliah, aku bilang sama mami kayak aku pengen kuliah tapi maksudnya pakai uang aku sendiri gitu. Tapi gak ada nih Kak, aku benar-benar butuh waktu itu uang 10 juta. Terus udah gitu aku waktu itu ikut Celebrity Lip Sync Combat. Ada kan waktu itu. Terus udah gitu pas aku ikutan aku bilang gini doang, Tuhan Yesus, Feli pengen banget nih bayar kuliah tapi gak mau nyusahin mami. Bayar kuliahnya itu 10 juta ya Tuhan, kasih tau doang, udah kayak gitu. Terus tiba-tiba jadi ada bagian yang, jadi kita duet, yang satu tuh nge-rap, yang satu lagi cuma lagunya Baby Boy, nah gitu doang Kak. Aku yang dapetnya yang Beyonce-nya yang super gampang, yang yang temen aku ini yang nge-rap, jadi yang menang aku Kak. Gara-gara kayak wah privilege banget dapetnya bukan yang nge-rap, kalau yang nge-rap susah kan. Karena aku menang itu ya aku dapet 10 juta pas buat langsung bayar kuliah. Kayak gitu-gitu loh Kak. Jadi aku benar-benar ngerasa hubunganku sama Tuhan sedekat itu. Apapun yang aku mau, apapun yang aku minta, aku tinggal ngomong, pasti Tuhan kasih. Bahkan aku juga pernah kayak misalnya, aduh kayaknya aku lagi, jadi dulu nih Kak, aku tuh sering banget udah di calling, terus di cancel. Karena katanya lu kegendutan Vel, kayak gitu. Terus calling shooting. Lu kurusin lagi deh, padahal udah dapat. Sampai akhirnya aku kayak insecure gitu, apa bukan dunia gue ya entertain ini. Kayak gue mau diet kayak apa juga tulang gue gede kayaknya, emang bongsor nih, jadi susah gitu kan. Walaupun alasan sih, sebenarnya bisa-bisa aja kali ya. Terus udah gitu akhirnya aku yang kayak duh Tuhan ya udahlah kalau emang Feli nggak bisa ini. Terus udah gitu kayak ditengin lagi, ayo kamu fokus sama Tuhan, jangan fokus sama dirimu sendiri. Nah pada saat aku fokus sama Tuhan, aku puasa tuh, doa puasa. Tiba-tiba udah dapet callingan gitu Kak. Jadi kayak benar Roh Kudus tuh menurut aku kenceng banget selalu ngomong sama aku untuk nuntun aku apa yang harus aku lakuin. Nah, jadi kalau misalnya dibilang pengalaman sama Tuhan Yesus banyak banget. Jadi aku benar-benar ngerasa Tuhan Yesus sedekat itu. Dan bahkan misalnya aku lagi ngejauh nih dari Tuhan Yesus, bukan ngejauh dengan sengaja, tapi misalnya sok sibuk lah, misalnya jadi sibuk dengan kerjaan apa segala macam, itu pasti ditegur kok. Pasti kayak, dan aku juga ngomong sama Hito kayak, kok kita jadi gak renungan ya, kok kita jadi Tuhan Yesus udah baik banget nih, Tuhan Yesus yang ngasih kerjaan, Tuhan Yesus yang ngasih kita kesibukan, kok jadi sok sibuk sih. Jadi kayak ayo balik lagi Hito, kita harus pertama-tama Tuhan Yesus. Jadi menurut aku kalau ada suara atau hati yang kayak ditegur itu tuh Tuhan Yesus baik banget. Justru Tuhan Yesus gak mau kehilangan kita, jadi dia tuh selalu tegur, selalu yang kayak ayo dong baca renungan, ayo dong doa, ayo dong apa yang kayak gitu-gitu. Jadi aku ngerasa gak pernah Tuhan tinggalkan. Jadi ya kan, jadi semasa dibully pun aku bersyukur banget, walaupun dibulinya aku gak punya temen, tapi aku tahu Tuhan siapin aku untuk
masa depan. Dan bener aja kayak di dunia entertain kan bully-bulian banyak banget kan, apalagi sekarang dunia sosmed dan lain-lain. Itu gak mempan, bener-bener aku mau dibully kayak apa juga aku kayak kayak aku udah lewatin. Kayak makanya segala sesuatu yang terjadi di hidup aku jadi tahu kalau Tuhan lagi aku kasih ujian kayak gini gak apa-apa, pasti nanti di kedepannya tuh Tuhan mau ngasih tahu kalau ini lo harus lewatin ini supaya lo tuh bisa di masa depan tuh kayak gini, kayak gitu-gitu. Jadi hubunganku sama Tuhan Yesus menurutku sedekat itu, seintim itu, pokoknya Tuhan Yesus selalu ada buat aku. Hito pernah muncul di mimpi lu gak pas lagi masa-masa pacaran atau mungkin sebelum pacaran? Enggak, jadi bukan Hito pernah muncul di mimpi. Jadi aku dulu punya mantan pacar yang dia benar-benar baik banget. Dia anak Tuhan Yesus banget, yang benar-benar. Jadi kan kalau pacaran itu kan ada yang bawa kita ke arah yang buruk, ada yang bawa kita ke arah yang baik. Dan aku tuh cari sosok cowok yang benar-benar bawa aku ke arah Tuhan Yesus. Nah, jadi dulu aku pernah punya mantan pacar yang dulu sahabat aku, tapi dia meninggal. Nah pada saat dia meninggal itu aku cuma bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, jadi waktu itu putusnya juga gak baik-baik Kak. Jadi aku kayak Tuhan Yesus Feli minta maaf ya karena Felinya menyanyiakan anak Tuhan Yesus gitu. Feli pengen banget dapat yang gak seperti dia, tapi maksudnya baik yang membawa Feli tuh ke arah yang Tuhan lebih Yesus baik, juga. yang dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau boleh Tuhan Yesus kasih Feli kesempatan sekali lagi, maksudnya gak mau nyanyiin yang anak Tuhan gitu. Datanglah itu. Dia Kak pertama kali nyamperin aku itu Valentine, dia bawain aku apa? Salib. Gokil sih. Kak dia bawain aku salib, kayak aku kayak mau Eksorsis. Kayak mau pengusiran setan gitu, aku tiba-tiba dibawain salib. Terus udah gitu pas lagi Natal dia kasih aku hadiah Alkitab sepanjang tahun. Iya gokil kan? sih. Dan dia emang pelayanan, dan aku tuh maksudnya sedekat itu sama Tuhan, tapi aku gak pelayanan yang benar-benar dedicated. Nah Hito jadi kayak menurut aku ya Hito juga jawaban Tuhan buat aku gitu. Tapi tuh untuk menemukan kayak Hito gini di entertainment tuh iya kan? Itu kayak one in a billion. Iya benar. Masa enggak juga lah. Iya loh Kak. Right? Dia tuh ganteng tapi gak sadar kalau dia ganteng, jadi aku seneng. Kadang kan orang kalau udah ngerasa ganteng langsung kayak langsung TP-TP tebar pesona di mana-mana. Iya kamu gak apa-apa, kamu gak apa-apa, kamu mikir kamu gak ganteng gak apa-apa sayang. Iya makanya paling gak pernah pede gitu ada postingan selfie sendiri. Iya kamu lihat sosmed dia jarang banget kan, semua apa-apa sama aku karena dia gak pede kalau foto-foto sendiri. Cuma ya gitu emang benar-benar. Makanya aku bilang Hito tuh jawaban dari Tuhan, karena emang kayak di dunia, aku aja sampai bilang aku gak mau pacaran sama artis gitu Kak, aku bilangnya. Karena kayak kayaknya nggak bisa deh, soalnya nanti misalnya nanti dia punya banyak lawan main, nanti dia nggak setia lagi, misalnya aku mikirnya gitu. Karena kan aku sinetron kan Kak, aku juga punya banyak peran cowok ganti-ganti gitu. Jadi aku mikir kayaknya nggak bisa deh. Ternyata bisa. Jangan mujizat itu nyata. Gitu Kak. Hito sendiri di dunia entertainment, lu masuk ke dunia entertainment tuh dari modeling? Dari modeling akhirnya mulai nyobain sinetron dan lain-lain gitu ya. Awalnya iklan. Maksud gue di dunia modeling apalagi actually, party-partinya dan kayaknya banyak banget orang-orang yang ngajakin party hanya untuk networking supaya mendapatkan job lagi. Banyak banget di dunia, bukan cuma di modeling aja actually, di entertainment semuanya. Itu kita semua serba insecure gitu. Karena kalau misalnya kita gak networking, kalau misalnya kita gak ikutan party, nanti kita gak laku lagi. Nah lu pas lagi zaman-zaman modeling sampai akhirnya ketemu Feli juga, belum pernah pacaran, belum pernah cium cewek pun juga belum pernah gitu kan. Pacar pertama ya kan, ciuman pertama pun juga di altar, itu gokil banget. Nah so how did pegangan lu itu apa gitu bisa sampai sekuat itu, atau mungkin karena mungkin ada rasa takut kah, atau rasa gak enak sama bokap nyokap, atau apa yang membuat lo, motivasi hatinya itu gimana gitu? Itu sebenarnya bingung lagi sih sebenarnya, karena kan? Udah bimbingan dari kecil kali ya, dari zaman pelayanan tuh udah kayak kita semua sama teman-teman tuh semacam bikin komitmen bareng lah, kita teman-teman pelayanan, teman-teman gereja, kayak yang udah pasti kayak kita nggak
janji, ini bikin janji lah, kita bikin janji kita jangan ngerokok, pokoknya jangan rusak tubuh kita lah, karena tubuh baik Tuhan. Terus juga kita waktu itu dapat pas kesaksiannya siapa gitu, kepikir kayak kalau emang bener-bener sampai mau pacaran pun ya harus serius sampai nikah. Jadi ya satu untuk selamanya gitu, satu untuk Pertama kali ngedate aku diajakinnya Komsel, Kak. Iya. 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 Wow. Temen-temen lu bilang lu janjian sama teman-teman lu komunitas ini ya? Iya. Teman-temannya itu berapa orang? Berapa ya anak-anak Hibut ya? 10 lebih lah. 10 orang. 10 lebih. Oke. Dan dari 10 itu emang semuanya benar-benar enggak ngerokok, enggak, atau ada yang lepas gitu? Mungkin ada yang lepas, tapi ya kita kan enggak, udahlah. Iya. Sibuk. Udah pada kerja. Tapi tetap bareng. Cuma gak tahu gimana. Tapi kan gak tahu, kita gak ya jujur gak intens lagi, lu masih ini gak pertanyaan ke arah sana juga. Cuma ya jadi kayak komitmen pribadi, kayak pun kalau juga sebelum masuk entertain udah doa sama Tuhan kayak, Tuhan kalau emang aku dapat kesempatan nanti untuk harus masuk ke dunia entertainment ini, ya aku mau tetap pegang komitmen supaya yang gak ngerokok, gak minum, dan yang gak party, gak ikut masuk ke dalam dunia ini Tuhan. Biar aku bisa jadi terang di mana Engkau tetapkan aku gitu. Ya pengen banget bisa jadi terang di tempat yang gelap gitu lah istilahnya. Dan gak mau kebawa arus gitu. Dan ya puji Tuhan sih komitmennya masih terjaga karena aku dari kecil bisa dibilang hari paling aku senengin dalam satu minggu ya pasti hari Minggu. Bukan karena kartun-kartun pagi itu ya. Kalau dulu gitu, tapi begitu masuk ke pelayanan dari sekolah minggu, dari junior church sampai remaja tuh kayak wah, ya dapetin sukacita tuh di situ kayak. Jadi ya banyak terbentuk tuh di setiap hari-hari mingguku itu. Kayak pengen nggak ada sama sekali pikiran teman-teman tuh pada ngerokok apa segala macam, sampai sekuat itu kayak nggak akan tergoyahkan banget gitu. Sampai di lokasi ya 90% kayak kalau kita syuting kan Kak, pasti mayoritas pasti ada yang nawarin. Ya nawarin banyak sampai udah bosen. Sampai ya kan? Kadang aku yang isengin juga ke mereka kayak ngerokok ya aku iseng satu bungkus tuh aku iseng masukin ke hidung atau ke kuping, aku kocok-kocok nih. Dia bingung, aduh yang mana yang tadi? Ya udah sampai iseng kayak. Karena dulu pernah dikerjain temen tetangga kayak sama satpam gitu. Jadi emang aneh, aku juga bingung kok bisa-bisanya itu nongkrongnya bareng pas satpam kompleks sama tetanggaku ini juga kan. Diajarin lah ngerokok. Kayak dan padahal juga gak ada himbauan dari papa mama supaya ada sih jangan sampai ini ya ngerokok ya oke gitu. Cuma kan maksudnya ternyata background mereka papa juga dulu seorang perokok gitu kan. Jadi kayak kalau mau potensi untuk ngerokok bisa banget mungkin ya. Tapi kayaknya gara-gara satu momen itu juga yang nih diajarin cara yang ngerokok kayak ini disedot apa dihisap terus dibuang gitu. Terus aku bingung kayak apa sih emangnya ini baunya aja aneh gitu. Udah makanya coba. Akhirnya di situ ya untung ya Tuhan baik, maksudnya dikasih nyoba dan itu cara yang salah. Jadi kayak apaan sih ini? Ya udah jadi ke belakangnya pun gak mau. Jadi aku hisap tuh bukan lewat mulut. Jadi isapnya malah lewat hidung, jadi rokoknya nempel di sini, lewat hidung. Wow, batuk lah. Masih 4 SD deh kayaknya tuh. Emang sesat tetangga saya, bukan Daniel tetangga saya. Iya. Bisa. Wah, bakal jadi MC kayak gitu. Iya, kayak dari itu dan lihat juga dari hidung. Ya namanya 4 SD gitu kan. Iya. Kasih tutorial sekali disuruh, ya ampun. Oh, that's so good. Terus minum juga gak tertarik, gak bisa. Kita pernah coba-coba belaga-belaga minum soju sebotol berdua yang udah oleng. Iya. Ya deh emang. Ya puji Tuhan ya. Jadi satu-satunya minuman yang bisa kita minum anggur perjamuan. Wow. Dan lu sendiri ada gerakan Tuhan gak sih ketika mau pacaran sama Feli? Ada. Oh iya? What? You didn't know? Gak tahu gerakan dari Tuhan gimana Jo? Ya kayak apa ya, aku ini dia pacar pertama. Terus juga sebenarnya potensi untuk bisa pacaran dari SMP, SMA juga sebenarnya bisa gitu. Ya. Tapi kayak ada aja hal yang menghalangi kayak
karena aku sadar akademisku nggak bagus gitu ya, kayak aduh ntar kalau punya pacar malah nilai jelek bisa nggak naik kelas ini, nggak punya pacar aja tiap tahun orang tua dipanggil gara-gara nilai hancur, gimana ntar punya pacar sampai naik kelas malu nih. Pokoknya ada pikiran-pikiran yang membuat kayak udahlah ntar ya pacaran ntar aja deh, ya punya temen cewek bener-bener temen gitu ya. Sampai ya pas Feli ini aneh, gimana ya, kita kan misal casting iklan gitu sering banget dong pasti ketemu lawan main yang cantik-cantik yang bikin kita interest gitu pasti ada kan Kak. Nah cuma ini ketemu dia aja first impression aja udah kok nih begini ya ini cewek ini ya. Ya cantik sih, cantik. Cuma maksudnya gak ada jaim-jaimnya, jadi kayak berasa ngaca aja, kayak ngeliat wah kok nih kalau lihat kayak gue juga nih, cuma model versi ceweknya aja gitu. Dan ya aku punya standarku pribadi kan, maksud pengen ya, karena aku bayanganku tuh punya pacar, ya itu ntar akan jadi istri aku gitu. Jadi kayak udah sedetail itu, kayak harus usia paling enggak di bawah aku. Terus juga tipikal face-nya Feli aku suka. Aku dari dulu kalau ngeliat TV, ngeliat ini idola tuh kayak pengen punya pacar tuh mukanya harus agak-agak Chinese tapi kayak agak-agak bule juga. Nah dulu pikir ketemu dia lebih ke Chinese food Chinese food. Bukan, lebih kayak Chinese western food. Terus ngeliat kayak interest banget. Terus tapi ya sebenarnya yang mungkin banyak sebelum Feli tuh banyak cewek-cewek yang di tempat iklan, di tempat yang lebih menarik, enggak lebih menarik lah. Tapi belum ada gerakan dari Tuhan gitu kan. Terus tiba-tiba kok ya udah dia bohong-bohong iklan kan, suka gitu kan, suka bohong-bohong. Bukan aku yang bohong, agensinya yang bohong. Absen kan suka bohong-bohong kan. Kok tulisannya jelek ya? Terus wah umurnya di atas gua, aduh apa ya ini, bukan ya. Tapi kok ada gerakan kayak buat begitu kita selesai dipasangin bareng buat iklan, buat casting ini, casting doang, request doang, kita tuh nggak sampai nggak dapet iklan ya. Jadi harusnya pun aku bukan dipasangin sama Feli, jadi harusnya sahabatku sendiri, temenku yang dipasangin. Padahal sama udah dia. datang Kak cowok, jadi aku datang pagi, si cowok yang itu juga udah datang, terus aku bingung nungguin apaan. Bentar ya Feli nungguin Hito. Hito siapa, kenapa gue harus nungguin dia? Maksudnya kan request doang, kenapa gak bareng ini aja? Aslinya pasanganku bukan dia, di request iklan ini. Tapi tiba-tiba malah di switch, jadi aku disuruh sama dia. Ada di situlah baru casting aja udah kelihatan kayak nggak ada jaim-jaimnya, kayak gitu-gitunya lah. Sampai akhirnya kok malah ini yang bikin aku, begitu dia pamitan sama klien sama telco terus dia pulang, refleks aja kayak ngejar, turun. Kaget turun, aku kayak, hah dikejar gue dari belakang mobil. Aku di mobil, dia ngejar. Udah di mobil? Udah di mobil. Oke. Tapi aku gak berhenti, aku lagi mau syuting, udah telat gara-gara dia kan. Jadi aku kayak, kenapa dia kejar, udah lah. Pengen dapetin nomor ya, pengen dapetin nomor, dan itu zamannya BB kan ya. Iya, pengen dapetin pin. Iya. Nggak dapet, akhirnya nyontek lah di buku itu, kayak nggak yakin nih. Buku absen sampai akhirnya harus bisa dapetin sendiri. Nah terus teman-teman juga kan, teman-temannya Feli juga kan, teman-teman iklan kan circle-nya pasti itu juga. Sampai mereka kasih duluan, nih Tok gue harus dapetin sendiri. Akhirnya cobalah ke DM Twitter. Boro kan DM mention, jadi semua orang baca. Aku tuh gaptek banget Kak. Sumpah, Facebook, Friendster, semua akun-akun tuh dibikinin. MSN ya dulu tuh semua akun-akun tuh dibikinin. Sampai sekarang juga disuruh bikin akun paling gak bisa. Wait. Lu mention apa jadinya? Jadi pikir itu DM kan? Iya. Hai Feli, ini Hito yang tadi. Iya. Itu ada di timeline. Terus aku jawab, oh hai Hito gitu sih bang, gimana Feli dapet gak iklannya? Tapi jadi kan mention-mentionan gitu. Mention-mentionan di timeline. Aku bingung. Akhirnya ya udah, dan nggak tahu kalau dia punya pacar. Iya. Iya juga ya, aku kenapa? dimarahin pacarku gara-gara mentionan. Terus kan kalau aku nanti dia jadi partner kerja gue kali, jadi ya udah kan temenan nggak apa-apa ya. Terus ada satu momen ternyata dia berantem, Tok bentar ya, bilangnya gimana sih Om? Nggak, dia kan pokoknya obrolan kita tuh selalu. Udah ngobrol di BB. Iya, obrolan kita selalu soal snack. Nyambung, jadi aku juga merasa Hito ini kayak aku versi cowok, jadi aku gak perlu PDKT gimana, emang nyambung. Makanya aku cuma anggap dia temen Kak, aku punya pacar. Terus pas dia lagi ngobrol, terus aku bilang gini, Toh bentar ya gue lagi berantem nih sama pacar gue gitu. Langsung jelep lah. Terus dia sedih. Udah ngobrol mau seminggu nih, loh kok lu punya pacar ya? Kok gue juga mikir,
Iya juga ya, kenapa gue gak nanya dia punya pacar atau enggak. Tapi dia udah ngasih tau saudara-saudaranya, jadi ada foto. Terus dia ngomong kayak ini pacar gue gitu foto aku. Pede-pede aja, padahal nembak juga belum. Oh my goodness. Terus aku yang kayak, lah kenapa lu marah tuh? Lu gak pernah nanya gue udah punya pacar apa belum? Gak marah Kan sih lu gua. juga temen gue gitu sih. Kayak oke Feli. Yaudah. Friendzone. Friendzone Dia itu sedih banget dari yang tiap tuh. hari di kamar tiba-tiba Friendzone. kalau di film udah langsung dari yang berwarna tiba-tiba jadi Hitam gelap putih. Wah kacau nih orang nih. Bukan kacau dong, kan aku temenan doang. Iya, tapi akhirnya lu bener-bener kayak, ya itu tadi ya, maksudnya kayak Tuhan ngegerakin lu untuk terus ngejar, abis itu Tuhan, atau lu sempet doa juga sama Tuhan untuk Feli, segala kayak gitu. Dan yang ngerasa satu frekuensi itu sih. Dan kalau ya gimana ya, bukannya kita mau bukan pikiran kita, wah ini pasangan dari Tuhan nih. Kita gak mau yang jadi kayak dukun gitu kan. Ya. Ya kita jalanin aja kayak, ya ternyata case-nya Feli gimana, case-nya aku gimana, kita bisa sharing, kita bisa ini dan saling membangun gitu. Dan kita bisa saling menjaga. Dan kita sama-sama gak suka yang kayak, kan kita sama-sama di dunia entertain tapi sama-sama gak suka yang kayak party gitu-gitu loh Kak. Dan teman-teman kita juga respect juga sih, gak yang maksa. Jadi pada tahu kalau sama Feli itu ya udah cuma di lokasi atau nggak pergi nonton, pergi makan, dan mereka juga nggak marah. Terus kalau kayak bangun networking gitu Kak, kita juga pasti tetap ikutan, misalnya ada acara tetap ikutan ke mana gitu. Cuma kita selalu bawa permen rasa anggur. Jadi kalau ditawarin minum, kita udah kayak udah gitu, gara-gara ada bau-bau anggurnya gitu. Padahal kita berdua nggak ada yang bisa minum. Jadi kayak jadi makin lebih nyambung. Maksudnya nggak ada yang kayak lu nggak boleh gini atau lu nggak boleh gini ya Vel. Tapi karena kita sama-sama begitu, jadi ya udah. Gitu ya guys. Ya puji Banyak Tuhan. kesamaan. Banyak juga sih bedanya ternyata. Banyak keanehan. Ya. Oke, nah sekarang gue pengen nanya soal mimpi itu sih. Kayak lo menamakan anak lo Bible sama Zevanya gitu. Dua nama yang benar-benar sangat unik sekali. Dan ada yang lebih unik sebenarnya. Oke. Ya, please. Oke. Kenapa namanya Bible? Pertama pas kita gender reveal Bible. Begitu tahu anaknya cewek. Semua di situ lagi ngumpul. Ada opa-omanya Bible, ada pakde-pakdenya Hito, bude-bude. Semua ngasih aku nama Alkitab. Namanya ini harus namanya Ribka, namanya nama cewek Esther. Alkitab kan terbatas. Maria, Ruth ya Ruth Esther. gitu-gitu. So aku kayak udah gak usah pada berantem, namanya Alkitab, aku bilang gitu. Terus udah gitu, tapi kalau namanya Alkitab kan, maksudnya Alkitab gitu aku bilang, tapi yaudah jangan namanya Alkitab bahasa Inggris. Lu gitu. bener-bener literally pengen namain dia Alkitab gitu? Iya. Ya karena tap gitu maksudnya kayak anak cewek itu tap. Alkitab. Alkitabnya kan aja udah, kita bercanda iya. awalnya bercanda kayak. Kita bercanda. Kayak aduh ini semua nama cewek daripada yang ada di Alkitab udah nama ini, teman-teman kita juga. Iya kalau kita pilih salah satu nanti ada yang sakit hati atau gimana. Kalau nama gue gak dipilih. Jadi aku bilang udah tenang aja namanya Alkitab. Jadi semua karakter, semua tokoh Alkitab jadi satu. Aku bilang gitu. Tapi kalau Alkitab kayaknya kalau nama cewek kurang ya. Jadi kita pakai bahasa Inggrisnya Bible. Oh wow. Gitu. Wow. Di rumah panggilnya Bible tetap. Bible gitu ya. Oke. Namanya Graziella Bible Emanuela. Oke. Gak ada beb gitu Bible. Kadang suka manggil Bibi gitu juga. Baby B kan dulu pas kita belum kasih tahu namanya kan ke di sosmed kita manggilnya Baby B. Untuk Bible anak tersayangku, nanti kalau kamu udah masuk SD, SMP jangan sampai nilai agamamu remedial, namamu berat ya, jangan sampai nyontek. Beban ya. Ayo. Dasar. Namanya berat banget. Iya, nanti nilai agamanya 4 gitu kan ya. Bible. Terus Bible jangan nilainya jelek kayak papa ya. Ntar bapakmu dipanggil, orang tuanya Bible. Aduh. Ya itu kalau Bible itu. Kalau Zevanya? Kalau Zevanya tadinya kan kita mau lahiran itu Natal. Jadi tadinya aku mau ngasih nama anakku itu Glory Haleluya. Lebih ajaib lagi. Iya, jadi lebih ya, tapi masih ada glorinya lah ya. Glory. Karena aku maunya sebenarnya tuh ketika orang-orang manggil nama anak-anakku tuh mereka memuliakan Tuhan. Right. Jadi aku dan nama itu adalah doa kan. Jadi aku udah namanya Glory Haleluya. Terus tiba-tiba karena aku juga mikir namanya harus imbang nih sama nama Bible. Kalau enggak nanti takutnya Bible marah sama aku. Kok namanya aku lebih berat gitu. Nama aku kok berat banget sih, nama adek enggak gitu. Jadi aku mikirnya ya udah aku ngasih namanya Haleluya. Jadi nanti panggilannya bisa Hailey, bisa Alea yang kayak gitu-gitu. Wow. Pilihan-pilihannya tuh ya ada unsur-unsur Christmas ya kan. Kayak
kayak Natali atau apa. Right. Kamu mau ngasih nama Sheila? Tadi mau Sheila. Sheila itu kenapa? Sheila Matahari Natal. Ini serius. Biar nama kita kan kebanyakan. Iya itu nama panjang ya Kak. Lu bercanda banget sih asli itu. Tapi gak apa-apa, gue sendiri juga sempet sih. Gue sempet pengen namain anak gue Hakuna. Oh iya. Hakuna Mananta. Lucu sih. Bener juga. Tapi ternyata pas gue ngeliat kayak Hakuna itu sebenarnya artinya apa? It means no, nothing. It doesn't exist gitu. Wah, Mananta doesn't exist. Gak jadi. Makanya it means no worries kan kalau Hakuna Matata gitu. Tapi anyway, jadi tadinya lu pengen Sheila. Nah, Sheila Matahari Natal. Iya, udah pokoknya kita udah punya nama itu sampai udah 8 bulan hamil lah ya. Misalnya udah usia kehamilannya udah 8 bulan. Tiba-tiba tidur terus mimpi. Udah 8 bulan? Udah kan udah pindah ke kamar atas. Oke. Terus mimpi. Pas mimpi aku manggil Zeva gitu. Terus adalah Cita ada figurannya di mimpi, aku gak tahu siapa tuh Kak. Terus udah gitu dia nanya, apa nama anak lo siapa gitu. Terus aku bilang Zevanya Granet Emanuela gitu. Dan kan itu gak punya marga. Nama keluarga kan. Gak ada nama keluarga. Jadi kita kayak pengen semua anak cewek kita Emanuela. Kalau ada anak cowok namanya Immanuel. Ya, soal Bible Emanuela juga, Graziella, Bible Emanuela. Dan puji Tuhan di situ tetap ada Emanuelanya. Iya. Terus pada saat itu iya terus udah gitu aku liatin tulisannya. Jadi penulisannya tuh diliatin. Dikasih lihat di situnya. Dikasih lihat di maksudnya situnya. kayak Zevanya pakai N-nya 2 atau 1. Zevanya pakai F, Granetnya gimana, Emanuelanya gimana, diliatin semuanya. Terus udah gitu itu jam 2:30 pagi kan emang biasa nyusuin Bible jam segitu ya. Terus aku bangun aku langsung WhatsApp Hito, Zevanya, Granet, Emanuela gitu. Bangun takut lupa. Hah ini mimpi nama siapa nih? Pikir dia ngigo terus mau masukin namanya si Bible. Kan mirip-mirip kan. Nama Bible tuh Zevanya, Granet, Emanuela siapa sampai aku tanya ini siapa? Tadi aku dapat dari mimpi aku takut lupa aku kirim kamu namanya. Iya jadi ya udah dari situ pokoknya aku baca pokoknya artinya jadi kayak perempuan kuat berharga yang selalu dalam pelindungan dan penyertaan Tuhan. Itu arti namanya Zevanya. Kalau Graziella Bible Emanuela apa? Bible tuh Graziellanya mengucap syukur senantiasa atas penyertaan Tuhan. Grazie ya kan? dari Itali kan. Oh, Grazie. terima kasih Grazie. Graziella. Dari situ jadinya aku langsung kasih tahu mami, terus ngasih tahu papa maminya Hito, aku ngasih tahu namanya udah ada nih Zevanya Granet Emanuela. Terus aku nego gitu sama Tuhan boleh gak kalau namanya Holy Zevanya gitu. Pokoknya supaya tetap ada Natal Holy Night-nya gitu ya. Iya tetap ada, pokoknya maksudnya biar sama Bible imbang gitu namanya. Terus udah gitu dikasih tau mereka apa yang udah dikasih Tuhan gak boleh ditambahin, gak boleh dikurangin. Jadi harus ngikutin persis. Jadi aku kayak untung namanya gak aneh-aneh. Iya namanya Zevanya kan. Nah terus udah gitu pas kita lagi ke gereja kan Hito kan dari kecil gerejanya di situ. Ketemu lah sama kakak sekolah minggunya yang udah jadi pendeta. Nah pas jadi pendeta itu dia doain. Lagi di ibadah umum. Ibadah umum pas udah selesai kita samperin terus didoain. Pas didoain tuh pokoknya isi doanya persis sama arti namanya Zevanya. Padahal dia gak tahu nama anak kita siapa. Jadi kayak belum. Jadi kayak dapet sign lagi gitu loh. Iya konfirmasi gitu. Iya dapat konfirmasi lagi. Terus kayak merinding banget kayak dia doainnya kata-katanya benar-benar menjadi perempuan kuat. Pokoknya yang berharga. Terus ada Rodanilnya juga ya kan Jo. Yang pokoknya yang harus kuat gitu-gitu. Kayak wow. Wow. Oke, actually ada teman gereja gue sih yang namain anaknya Jerubabel gara-gara disuruh mimpi juga gitu. So jangan khawatir. Jerubabel. Kok bisa gitu? Babel benar Babel. Jerubabel tuh dia kayaknya kalau nggak salah dia itu high priest buat zamannya Zekaria, Prophet Zekaria. Iya. Sama Hosea or something. I might be wrong gitu ya, tapi ya akhirnya nama anaknya Jerubabel. Iya karena kalau udah dikasih mimpi gak bisa ngelawan. Nama bapaknya dong Ruach. Wah. Itu bahasa Hebrunya roh. Oh ya? Mimpi juga tuh. Dia dikasih sama bapaknya juga karena bapaknya dapat nama dari mimpi juga Ruach. Keren ya. Berarti nama dia dari mimpi, nama anak dia dari mimpi lagi. Dari mimpi juga gitu. Keren gokil lah. How is it being parents now? 2 tahun berarti ya? Ini mau 2 tahun. Sorry, Zevanya sekarang umur 1 bulan setengah. Masih 1 bulan setengah. Ya. Ini lagi. Belum dong. 1 bulan setengah. Oh iya 1 bulan setengah. Lagi gak bisa tidur-tidurin dong berarti ya. Maksudnya kayak masih kebangun tengah malam. Siapa kita?
dari 2021. Iya kan gak ada libur 2 tahun. Iya. Nah, Sejak begadang 2021. terus. Iya. Kantong mata ntar segini. Asli, Tapi how is it? nikmati sih. Ya, Enak banget. I think kalau udah pacaran 8 tahun, tapi pas nikah dan punya anak, it's a different Feli sama different Hito gak? Kaget sih Kak kita. Dan kadang kalau ngelihat anak-anak gitu kita kayak, hah udah punya anak gitu. Kayak masih gak percaya, terus masih yang kayak Tuhan Yesus baik banget, benar-benar kayak buah sabar itu ada gitu loh Kak. Kayak maksudnya kan kita pas pacaran maunya pacarannya ya maksudnya pacaran yang mengikuti kata-kata Tuhan gitu lah. Sampai akhirnya pas nikah kok tiba-tiba langsung hamil gitu. Ya. Terus udah habis hamil kok hamil lagi. Langsung ada 2 anaknya itu kayak benar-benar mengucap syukur banget. Langsung keinget dulu juga mungkin yang membuat aku merit maksudnya usia pas ya untuk merit sebenarnya pas. Tapi kok bisa sampai selama itu kepikiran akhirnya baru merit. Ada ketakutan juga Kak. Ketakutan yang dulu pernah dialamin papa juga. Papaku katanya dulu ada genetik dari keluarga lah. Ada yang gak mandul. Susah punya anak. Susah punya anak. Dan papa anak terakhir terus lihat kakak-kakaknya semuanya punya anak yang membuat itu jadi wah apa janjian di gua nih kayak gitu loh. Apalagi juga dulu mudanya bandel. Terus kayak ya aduh ntar dibalasnya di sini nih. Kayak dia mungkin ngerasa takut itu. Tapi ya merit setahun apa 2 tahun berarti ada. Lahir aku ya akhirnya ya lega. Cuma itu yang dulu bikin dia takut. Dan ketakutan itu juga yang muncul di aku. Karena papa cerita. Jadi dia juga takut kayak aduh kalau nikah nanti gampang gak ya bisa gak ya punya anak kayak gitu-gitunya loh Kak dia. Kayak aduh mungkin gak ya kayak gitu-gitulah. Ada ketakutan itu. Jadi itu selalu tumpang tangan ke perut aku terus Kak, benar-benar didoain terus, diperkatakan terus supaya nanti Tuhan boleh cepet kasih anak Tuhan gitu. Benar-benar cepet. Iya apalagi ditakut-takutin sama teman-teman selokasi kan. Lu gak pernah bandel lu ntar gak ngerti lu gimana gini gitu. Iya. Wah kualitas sperma lu pasti jelek karena lu kan gak pernah gini. Wah ditakut-takutin yang kayak gitu-gitu gimana ini kan. Jadi lebih takut lagi. Iya jadi lebih takut. Apa iya ya. Aduh Tuhan ya udah puji Tuhan. Iya dia pas aku hamil tuh dia masih di Labuan Bajo Kak, masih lagi syuting. Jadi aku pas ngecek pertama kali sama mami aku. Sampai nungguin dia pulang baru aku kasih tahu. Tadi dia mau extend, ya kan tadi masih mau extend lama kan Jo. Iya. Masih berapa Tapi lama kan, lagi gitu. Terus bilang pulang Jo gitu. Kayak aku gak bisa ngekip lama-lama kan rahasianya. Kelamaan nanti. Bener aja puji Tuhan dia pulang terus udah gitu baru ada inian deh. Apa waktu itu dekat lokasi kamu? Enggak di lokasi syuting dia waktu itu sempet ada banjir yang kayak banjir dia enggak banjir bandang. NTT ya? Iya. Tapi aku udah pulang. Iya itu kayak keesokannya. Kalau dia gak bisa pulang sampai surut gitu-gitu kan Kak. Kayak, aduh kayak itu kan kehamilan muda yang aku lagi rocker banget tuh. Bener-bener muntah setiap saat lah apalah kayak butuh hitonya gitu loh. Udah dia dikasih tahu hamil langsung nangis-nangis dia. Wah. Iya kan? Mujizat sih Bible Zevanya nih. Hadiah yang gak bisa dinilai ya. Tapi emang berubah Kak bener. Berubah jadi versi Feli sama Hito yang kalau kita lagi berdua kita tetap sama kayak orang ya udah kayak gak pacaran. Kayak gak suami istri juga biasa aja kayak teman. Tapi kalau udah ada anak-anak tuh bener-bener berubah banget. Hito tuh. Aku langsung berubah jadi anaknya dia juga. Ya. Ngerepotin. Jadi Hito bener-bener ngebantuin aku banget. Dia kayak misalnya dari awal Bible sampai Zevanya. Misalkan aku kayak pompa ASI gitu ya Kak. Udah nanti dia yang panas-panasin. Jadi dia tuh kalau tengah malam suruh aku tidur supaya aku gak kecapean. Kayak gitu-gitu. Dia mau gantiin pampers. Dia mau. Jagonya deh. Iya ganti-gantiin baju. Kecuali kalau baju susah baru dibangunin. Aduh tangannya gak bisa keluar Jo. Gimana Jo gitu-gitu. Baru ntar aku dibangunin kalau dia shock-shock gitu. Tapi aku pun gak nyangka kalau Hito bisa jadi versi Hito yang seperti itu. Jadi kebapaan banget. Yang tadi di childish banget kan Kak. Tapi jadi kebapaan banget. Sampai Bible tuh kalau misalnya Hito. Kan Bible udah bisa ngomong kan. Hito pergi pasti Papa gitu mulu. Kayak mamanya kapan. Aku kayak mama dong mama. Terus ya papa gitu mulu. Dia selalu cari daddy's papanya. daughter banget ya. Iya. Tapi ya itu karena kita
pakai babysitter pun di Bible aja 6 bulan. Jadi kayak kita berdua tuh itu juga udah karena aku udah hamil. Ya full 6 bulan belum pakai babysitter. Kita pun akhirnya ngangkat mbak kita yang di rumah jadi babysitter. Karena itu aku tuh nggak bisa kayak susah. biarin anak aku dijagain orang yang aku belum kenal karakternya. Walaupun dia udah terdidik ya Kak. Maksudnya lebih kayak dari yayasan kan udah pasti mereka udah lebih paham gitu. Tapi menurut aku harus kenal orangnya, karakternya kayak gimana. Karena mungkin ngejagain anak semua bisa, tapi sayang gak. Maksudnya kayak kan kadang bisa orang tua aja kadang bisa gak sabar. Kayak aduh pusing misalnya nangis mulu atau apa. Apalagi bukan anak lo gitu. Apalagi bukan anak lo, iya benar. Jadi aku akhirnya aku ngelatih dia untuk jadi babysitternya Bible gitu. Karena aku udah kenal karakter dia. Ya kan. Bagaimana akhirnya menjadi ayah itu ngerubah lo sendiri? Lucu sih, kayak aku status anak, tapi punya anak. Begitu orang tua aku datang, aku anak mereka gitu. Tapi terlepas sudah married, kita pisah. Aku punya keluarga aku sendiri, aku jadi bapak gitu, jadi sosok yang. Jadi sosok kayak papamu gitu kan. Iya, jadi kayak wah. Ini jabatan terhebat yang pernah aku milikin. Bukan sebagai aktor, bukan sebagai apa, tapi sebagai ayah. Sebagai suami. Wow. Ya, so sweet. Wow. Ini peran paling penting nih. Kalau aku kacau, bisa kacau yang lain. Wow. Itu kayaknya tanggung jawabnya gede banget ya. Ya kayak Spider-Man. Iya, the bigger the responsibility. Gitu. The bigger the power, the bigger the responsibility. Iya bener, quotes Spider-Man. Iya. Tapi actually kalau misalnya lo mempunyai tanggung jawab yang banyak banget kayak tadi yang Hito bilang gitu ya, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, itu kayak mempunyai tanggung jawab yang banyak. Tuhan akan memampukan lo, and you will have a bigger power. Amin. Jadi the bigger the responsibility, actually the bigger the power. Banyak orang yang mau power tanpa responsibility-nya. Kayak gitu. Dan I think untuk mendapatkan power tersebut, ya lo harus mempunyai tanggung jawab yang banyak banget gitu. Iya. Dan bisa enjoy, bisa nyaman, bisa enak. Berarti kan Tuhan udah kasih kapasitasnya. Iya. Karena aku gak ngalamin yang kayak gak ada bersungut-sungutnya gitu. Kayak enak kok, enjoy jalanin hidup tuh gak mumet kayak mungkin orang banyak di luar yang bilang aduh lu punya anak tuh ini, punya istri kayak gini tuh bawel gini-gini. Tapi nyatanya enggak, biarpun istriku bawel tapi lu gak berasa bawel gitu karena kayak udah ditutup sama Tuhan juga. Iya bener. Aku mau ke THT abis ini. Feli sendiri gimana? How does motherhood change you? Dari awal kan aku emang suka banget anak kecil ya Kak. Jadi kayak ketika aku udah punya anak tuh ya udah aku misalnya bisa otomatis langsung gendong sendiri, terus kayak langsung bisa mandiin sendiri langsung. Tapi itu juga cuma karena bantuan Tuhan Yesus juga pastinya, karena kayak tiba-tiba aja bisa tangannya gerak sendiri aja gitu. Kayak mandiin terus semua-muanya sendiri. Bahkan kan kata orang harusnya lu dibantuin dulu karena ini masih ini banget kan, masih dari bayi banget. So bilang kalau Tuhan udah kasih gue anak di waktu yang udah Tuhan tetapkan, udah pasti Tuhan kasih gue kemampuan juga gitu. Gak mungkin Tuhan tinggalin. Terus hamil anak kedua, pas hamil anak kedua juga, Fel lu gimana sih kok udah hamil aja, kasihan anak lu yang pertama. Terus udah gitu nanti lu pasti gak bisa lah ngebagi kasih sayangnya, lu gak bisa lah apa segala macam. Terus gue bilang kayak Tuhan anaknya ada berapa? Tuhan banyak banget kan, maksudnya kita semua anak-anak Tuhan. Dan Tuhan bisa ngasih kasih sayang yang sama semuanya. Gak ada yang kayak Tuhan lebih sayang dia daripada lu. Semuanya sama. Jadi kayak kalau Tuhan udah kasih gue anak kedua, Tuhan udah kasih kepercayaan, pasti Tuhan juga udah ngasih gue hati yang lebih besar lagi supaya gue bisa sayang sama mereka berdua. Gak ada yang lebih sayang Bible atau lebih sayang Zevanya. Terus waktunya juga gimana Vel? Ya pasti Tuhan juga udah ngasih gue waktu, terus udah ngasih yang kayak ngejagainnya gimana, nanti yang ini jadinya gak dijagain, gak diapain, nanti yang ini cemburu apa segala macam. Enggak, pokoknya kalau Tuhan udah kasih pasti Tuhan yang bantuin, Tuhan gak bakalan tinggalin gitu. Gak bakalan tinggalin kita. Jadi ya udah puji Tuhan punya anak kedua ini Bible super so sweet. Dia bener-bener setiap kali kebangun nih adanya, dia padahal baru 1 tahun kan Kak. Kan posisi tidurnya gini, Zevanya, aku, Bible, baru Hito. Nah terus udah gitu setiap kali Zevanya kebangun, Bible tuh bisa langsung zet, gak pakai ngumpulin nyawa langsung ke shh.
Iya masih setengah teler sambil pakai compengnya dia itu. Iya masih pakai compeng tapi gitu. Terus ntar dia cium, kadang dia cium pakai kepalanya sendiri dia giniin, kadang dia cium gitu. Sudah ntar dia balik tidur lagi. Terus misalnya adanya nangis langsung nangis gitu, maksudnya nangis. Dia ngasih tahu aku adanya nangis. Kalau Bible nangis juga Zevanya langsung ikut nangis juga. Terus ntar Bible nyamperin udah nanti diem lagi berdua. Maksudnya kayak udah ada bonding yang aku gak perlu ajarin, itu udah Tuhan yang atur semuanya gitu. Dipikir reaksinya akan cemburu, dipikir reaksinya kayak akan, tapi enggak. Semua orang pada nanya kan, nanti Bible cemburu gak? Enggak. Ya udah terus kata dokternya juga, mama nanti coba ajarin Bible, harus ambilin Pampers, harus ambilin apa, harus dilibatin ya mama. Terus kayak gak usah diajarin, tiba-tiba dia ambilin susu, botol susunya Zevanya dia kasih kayak dia kasih. Iya. Wah terus kayak wah bener-bener deh, misalnya aku lagi gendong Zevanya, dia juga kadang tetap mau aku gendong kan. Tapi dia juga gak bakalan kayak dorong adeknya. Jadi dia tetap dia di sini. Terus dia juga tahu kakinya dia taruh mana supaya gak nyakitin adeknya. Jadi aku gendong dua kayak gitu Kak. Jadi kalau Tuhan udah kasih kepercayaan, Tuhan juga yang kasih kemampuan, Tuhan yang kasih kapasitas semuanya, Tuhan yang atur semuanya. Jadi tinggal jalanin. Sama kayak pas dia dikasih lewat mimpi lagi. Oh betul. Tiba-tiba ini mujizat sih. Asi dia. Ya ini mujizat. Jadi pertama aku sama Bible itu aku gak full ASI, jadi mix. Karena gak terlalu banyak gitu kan, jadi mix. Nah pas yang di kedua ini aku tuh bener-bener 3 hari, pokoknya 3 hari sampai harusnya udah balik tapi ada sedikit masalah jadi aku 4 hari baru balik dari rumah sakit. Tapi itu posisinya capek, namanya juga jagain 2 bayi kan Kak, pasti nggak mungkin nggak capek kurang tidur, terus udah gitu stres juga gara-gara aduh ASI gue belum keluar udah dipompa belum keluar. Tapi karena pengalaman di Bible waktu itu aku tungguin bener-bener full ASI di hari-hari pertama dia lahir jadi kuning. Jadi yang ketika Zevanya ini aku langsung kasihin dia pertama Sufor dulu. 3-4 hari aku kasih Sufor, 3 hari dulu ya Jo, 3 hari aku kasih Sufor. Terus aku yang kayaknya aku udah coba pompa terus setetes pun gak keluar, kolostrumnya pun belum ada. Terus aku kayak kayaknya mungkin bisa full ini nih Sufor, mungkin gak bisa ASI nih Jo, aku udah bilang gitu. Padahal pun aku udah minum segala suplemen supaya ASInya ada. Dari zaman hamil kan pasti. Dari zaman hamil. Terus aku bilang ya udah ya gak apa-apa ya Poy kalau misalnya emang gak bisa ASI. Iya gak apa-apa lah, dia juga tipe suami dan ayah yang gak pernah maksain kayak harus gini-gini. Pokoknya senyamannya aku aja gitu. Terus udah gitu tiba-tiba di hari ketiga aku lagi nyusuin Zevanya pakai Sufor. Dan kebutuhannya itu kan per 2 jam 30 mili. Pas aku lagi nyusuin Zevanya aku kayak ketiduran gitu. Terus mimpi ketemu Tuhan Yesus lagi. Tuhan Yesus datang terus bilang gini, kamu tenang aja, aku bakal kirimkan kamu gembala beserta sapi-sapinya gitu. Terus aku kayak kebangun, aku merinding, mau nangis. Aku kebangun, pas aku kebangun tuh aku ngomong, tuh ya Kak. Pas aku kebangun tuh aku langsung, soalnya kan kayak ngasih ASI buat anak itu tuh kayak semua ibu pasti pengen banget kan Kak. Jadi aku yang kayak kalau gak bisa lagi gimana. Walaupun Bible pun aku bener-bener berusaha sebisa mungkin untuk di mix gitu kan. Tapi kan pengen kasih full ASI. Tapi kok yang ini gak keluar sama sekali. Sedangkan waktu Bible tuh aku tetap keluar. Di hari kedua juga udah ada walaupun gak banyak. Dari situ tiba-tiba benar-benar Tuhan Yesus baik, hal sedetail itu pun Tuhan Yesus samperin aku terus bilang kayak gitu. Aku kebangun itu jam 12 malam ya Jo. Terus aku bilang Hito, aku ketemu Tuhan Yesus bilang Tuhan Yesus bakal kirimin aku gembala dan sapi-sapinya. Tapi aku bingung maksudnya apa gitu. Aku bilang ya udah pokoknya Tuhan pasti punya maksud lah gitu. Terus udah aku taruh lah Zevanya. Tiba-tiba Kak baju aku bener-bener aku rembes semua ASI langsung seret gitu. Keluar banyak banget. Itu bajuku banjir, bener-bener banjir gitu loh Kak. Baru naro, jadi Zevanya pun masih aku gendong. Mungkin Tuhan gak mau Zevanya basah ya. Jadi aku taruh Zevanya baru bener-bener langsung banjir basah semuanya gitu. Terus aku sampai kayak Hito, aku langsung panik gara-gara gak berhenti gitu loh Kak. Aku juga bingung. Apa ya? Iya karena kan makin luas gitu kan ngecap di baju gitu kan. Aku bingung karena dulu pas Bible gak ada kan sama sekali pakai udah dipompa pun wah dapetin 10 mili aja. Wah sakitnya bukan main juga, sakit banget karena aku maksain kan.
terus tiba-tiba aku yang kayak Hito ini keluar gitu, langsung nangis kan aku, ya ampun Tuhan Yesus bener baik banget. Terus aku langsung pompa lah. Pas aku pompa bener-bener Tuhan kan ngasih tuh semuanya pas, semuanya tuh dicukupi. Bener-bener pas aku pompa asinya ada 30 mili sesuai sama yang dia butuhin. Yang dia butuhin Yang dia butuhin per 2 jam 30 itu Tuhan kasih. Bener Tuhan kasih 30. Terus aku sampai bilangin sama Hito, nanti kalau gue kesaksian mau di gereja mau di mana, gue gak bakalan malu untuk kasih kesaksian soal ASI. Aku bilang gitu. Karena itu bener-bener yang kayak Tuhan kasih dan sedetail itu. Sedetail itu, bener-bener sedetail itu Kak. Abis itu aku kayak ya ampun Tuhan Yesus baik banget. Sampai pas abis itu kita mau ada kerjaan sekalian ngerayain Enif gitu ya. Pas yang harus ke Singapura itu loh Jo. Iya. Terus aku bilang gini sama Tuhan, aku gak mau anakku sampai di mix sama Sufor, aku maunya full ASI. Karena semenjak dari situ full ASI terus tuh Kak, sampai detik ini puji Tuhan. Wow. Terus aku bilang kan, tapi bisa gak ya keburu gak ya, soalnya ini udah seminggu sebelum, kayak seminggu kurang bahkan. Aku harus ngumpulin, ya kita hitung lah misalnya per hari 12, aku harus ngumpulin 36 kantong ASI perah. Ke Uber gak Jo, kayak gak bisa gitu. Dan Zevanya begitu nyusu tuh, wah banyak banget ya minumnya. Iya sampai gumo-gumo Kak, karena dia maunya 36, banyak. 36 kantong tuh harus paling enggak 50-60 mili. Wow. Ya kan? Iya, jadi isinya bukan 30 mili, isinya minimal 60 mili gitu. Oke. Jadi abis itu aku yang kayak kayaknya gak bakalan bisa deh. Terus deh gitu gak apa-apa coba gitu. Terus deh gitu kita bilang kalaupun gak bisa nanti kita ya bisa lah dicampur Sufor kan cuma bentar. Gak mau aku bilang Tuhan aku gak mau, aku pakai udah full ada ASI. accident tiba-tiba udah tumpah. Aduh. Sering banget Kak, karena kan itu tengah malam kayak ngantuk banget tiba-tiba tumpah semua. Aku sampai nangis kayak Tuhan tumpah gimana gitu. Toh kayaknya gak bisa. Iya kayak gak bisa nih Toh, udah gak apa-apa kata itu gitu kan, coba aja sayang. Terus udah habis itu pas aku gak ngitungin, pas aku udah mau berangkat yang Tuhan siapin 37 kantong. Lebih. Iya jadi lebih lagi bener 36 kantongnya buat Zevanya, yang ke 37 itu lagi aku susuin sebelum aku berangkat ke bandara. Pas banget. Iya pas banget, Tuhan Yesus baik. Depan kamar kita tuh ada emang kulkas freezer yang khusus. Freezer semua ini Kak, freezer itu koleksi ASI udah. Itu banyak banget. Kayak bener Tuhan kirim gembala dan sapi-sapinya. Ini banyak banget susu ini ASInya. Gitu Kak, puji Tuhan. Dulu itu kulkas itu udah ada dari zaman Bible. Itu tahun lalu cuma keisi kosong, bener-bener paling isi coklat, isi es krim. Gara-gara saking gak ada mau taruh apa di situ. Sekarang gak ada space buat naruh apapun kecuali ASI udah. Iya kan Kak, Tuhan Yesus baik. Gue jadi keinget sih kayak gue literally baru beberapa hari ini gue baca soal Israel dikasih mana pas di padang gurun gitu ya. Dan bener-bener kayak orang yang ngambil banyak sama orang yang ngambil dikit itu akan dipasin gitu. Dan gue ngerasa itu kejadian ke kalian banget nget gitu. Dan bahkan di hari Jumatnya ketika mereka sebelum masuk Sabat, dia bilang oke, pokoknya hari Sabtu lu jangan ngambil mana. Nah jadi pas hari Jumatnya itu dikasih 2 kali lipat mananya tersebut, kayak apa yang terjadi sama lu juga gitu. Tiba-tiba ada 37 botol tersebut gitu kan. It's so amazing dengerin ini. It benar-benar kayak it increase my faith sih, jujur aja gitu ya. Increase my faith. Benar-benar Tuhan yang udah nyediain ini buat Feli, buat Hito, itu juga Tuhan yang sama yang kalian sendiri juga nyembah gitu. Kalian sendiri juga doa ke Tuhan yang itu gitu. Jadi kayak gue ngerasa dengan mukjizat seperti ini, mukjizat itu pun juga bisa terjadi ke kalian juga gitu. You know, karena bener. Dan jangan mikir kalau oh iya Tuhan cuma baiknya sama mereka aja, enggak ke gue. No. Itu bisikan dari setan sih menurut gue sih. Kayak sebisa mungkin lo percaya dan lo imanin, lo yakinin banget bahwa Tuhan yang sama yang disembah sama Feli dan Hito itu adalah Tuhan yang sama-sama kita doa ke dia juga, dan dia juga bisa melaksanakan mukjizat tersebut ke hidup kalian juga gitu. Beneran deh, I think your life is so miraculous. Yes, puji Tuhan. Penuh dengan mukjizat, dan ini mukjizat yang baru, menurut gue ini baru awal sih. Gue dari tadi tuh pas ngobrol sama kalian gue ngerasa there will be more. Bakal banyak banget mukjizat-mukjizat yang terjadi di hidup kalian gitu. There will be more. Kenapa penting banget mengandalkan Yesus di pernikahan kalian?
Ya karena itu semuanya segala sesuatunya Tuhan Yesus yang urus. Kayak kita nggak akan bisa apa-apa tanpa Tuhan. Karena maksudnya kayak yang pertemuin kita juga Tuhan. Bahkan waktu itu sebelum kita, misalnya kita gak ketemu di tempat casting pun Kak, kita itu bakalan tetap ketemu di tempat komsel. Karena kebetulan temennya Hito ngajakin Hito ke komsel itu. Dan kebetulan temen syuting aku juga ngajakin aku ke komsel itu. Jadi pasti kita akan tetap ketemu. Right. Ya kan? Benar-benar. Kalian kayak udah didesain di surga gitu sama Tuhan gitu. Amin. Untuk bersama gitu. Iya, maksudnya kayak dari hal-hal sekecil apapun juga Tuhan Yesus yang ngatur semuanya. Jadi kalau kita tanpa Tuhan itu nggak bakalan bisa apa-apa. Takut banget, bener-bener takut kalau nggak jalan sama Tuhan. Iya. Sampai akhirnya kita di fase ya udah bener-bener kayaknya hidup nih semua ya karena kasih karunia, kita gak sampai, mungkin pernah ada fase-fase kita pribadi yang down banget, yang kayaknya tuh kalau kita give up selesai sih. Tapi ya Tuhan terlalu baik, teramat sangat baik, terlewat baik dalam kehidupan kita. Jadi ya thank God, makasih Tuhan Yesus buat setiap hari yang boleh kita alamin, baik itu susah maupun senang. Ya kita jalanin itu dengan penuh ucapan syukur, dengan rasa tanpa sedikit ngurangin rasa kayak kecewa gitu sama Tuhan. Ya ini yang jadinya kita alamin, kayak ada aja kan berkatnya Tuhan kasih gitu. Iya, kayak kita suka gak nyangka tiba-tiba hah gitu. Tiap hari cuma bisa dibikin tiap hari Iya, itu bener kayak gitu, segala sesuatunya deh, hal-hal apapun itu kayak yang kita doakan, bahkan yang gak kita doakan pun Tuhan kasih. Jadi kita tuh selalu megang apa yang gak pernah, selalu megang firman juga apa yang gak pernah dilihat mata, gak pernah didengar telinga, itu semua Tuhan timbul dalam sediakan. hati sekalipun Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Cuma dan balik beyond lagi, expectation bener-bener. Cuma balik lagi di mana Tuhan berkatin kita. Nah kita juga ada ketakutan kayak gak boleh sampai kita keep di diri kita doang. Wow. Jadi harus memberi. Harus selalu mengalir. Iya, harus selalu mengalir. Gitu. Sekarang ini kan banyak orang yang ngerasa takut ya, banyak yang ngerasa khawatir. Gue nggak tahu kenapa dari tadi gue ngobrol sama Feli sama Hito, kalian tuh bener-bener kayak sangat secure banget. Kayak kalian ngerasa aman banget gitu. Dan dunia ini pun juga jadi berantakan menurut gue karena kita terlalu banyak rasa takutnya. Kita banyak rasa kekhawatiran, kita banyak rasa, dan rasa takut itu menimbulkan rasa tidak percaya, curigaan sama orang-orang di sekitar dan lain-lain. Nah, tapi gue percaya juga nih kalau misalnya kita benar-benar mempunyai rasa secure seperti kalian, oh my goodness, dunia ini pun juga akan lebih damai gitu. Lebih bersuka cita gitu. So, lu bisa gak sih kayak mungkin gak tahu ya dari kalian berdua gitu ya, anything untuk memberikan semangat atau harapan atau mungkin sedikit rahasia kalian to always feel secure in God gitu. Aku sih lebih ke ya hidup ini jangan dibawa pusing ya. Mungkin masalah kita berat, masalah kita besar. Cuma perlu apa kita takut gitu. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap masalah kita kan. Ya kan? Ya kita gak akan pernah dibiarkan sampai tergeletak gitu. Sekalipun kita ada di lembah kelam, sekelam-kelamnya tuh apa sih? Ya kan? Please, kita gak perlu khawatir. Aku udah ngalamin yang namanya kekhawatiran sampai gila gitu. Sampai stres. Dan itu gak enak. Karena buat apa? Itu gak penting. Itu sama sekali kita gak, come on man, kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang gak mungkin ngebiarin anaknya tergeletak kayak gitu. Dan ya nyatanya apa sih? Ya kan? Tuhan dan provide. Bukan provide lagi Kak. Buat aku sih. Dilimpahkan malah. Dilimpahkan bener. Dan sampai dapat pekerjaan pertama pun itu pas banget. Gerejaku waktu itu temanya tahun multiplikasi dan promosi. Kan gereja biasa ada ini kan. Setahun ini kita Tuhan dapat visi gini-gini. Sampai di akhir penghujung tahun tuh aku gak ada kerjaan. Nyari iklan puluhan kali gak pernah keterima. Sampai akhirnya tiba-tiba begitu dapat iklan. Itu dari iklan yang dulu pernah aku datang casting. Filenya disimpan. Tiba-tiba jadi client request gitu loh. Iklan yang client request. Jadi iklan pertama aku tuh
justru aku gak casting iklan itu, tapi ternyata klien request karena waktu itu ada file foto itu. Wow. Mana ada yang ini sih? Ya. Iya kan? Dan itu di penghujung tahun multiplikasi dan promosi itu. Oh my Wah, goodness. mulai dari situ teng ya berkat buat keluarga tuh dibuka di situ. Ya. Dan ini berlaku banget sekali lagi buat kalian yang lagi nonton juga, tetangga-tetangga kita yang lagi nonton gitu ya. Benar-benar jangan khawatir buat masa depan gitu. Karena itu emang gampang banget ya kita diintimidasi tentang masa depan atau masa lalu gitu. Masa lalu kita misalnya gara-gara lu dulu bla 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 bla, ya pasti masa depan lu akan jadi orang gagal, misalnya seperti itu. Iya, betul. Dan itu menurut gue intimidasi, dan emang kita harus serahin semuanya sama Tuhan sih. Benar. Karena hanya Tuhan yang tahu. Dan yang tadi gue suka banget Hito bilang bahwa masalah yang mungkin sedang kita hadapi sekarang ini, coba kasih masalah tersebut di dalam tangannya Tuhan. Karena Tuhan kita itu jauh lebih besar daripada masalah kita gitu. So kalau dari Feli sendiri gimana? Kalau dari aku sih, aku lebih ke, kalau yang kayak soal Hito gitu kan, aku selalu bilang sama Tuhan kan, kalau aku butuh apa aku selalu bilang gitu loh. Nah kalau ini tuh justru sekarang ya, semenjak aku jadi mama gitu, aku tuh suka panik kalau misalnya pergi-pergi. Itu justru aku malah, kalau kakak bilang aku secure, enggak, justru aku tuh lagi merasa insecure kalau misalnya lagi terbang gitu. Misalnya naik pesawat, aku tuh pasti selalu yang kayak, duh ini nanti pesawatnya kenapa-napa gak ya? Ini kenapa gak ya? Tapi selalu ada Hito yang negor. Kayak, kamu kayak gak punya Tuhan Yesus ya? Kayak gitu loh. Selalu ngingetin aku kayak, aduh ya ampun Tuhan, maaf Tuhan. Terus aku kayak, Tuhan maaf ya, kayaknya gara-gara punya anak terus jadi lebay deh aku. Aku jadi kayak takutnya, aduh nanti aku balik gak ya? Nanti anakku gimana nih kalau aku kenapa-napa? Itu normal banget by the way. Iya kan? Iya gitu ya Kak? Gue juga ngerasain gitu. Ini istri gue lagi di Jerman actually. Nah ini pas dia ke Jerman, pas gue di bandara, gue yang aduh nanti kalau misalnya dia ini gimana ya? Kalau misalnya, iya kan, sumpah aku mikir gitu. Aduh terus kesel banget deh itu. Parah sampai kayak biasa kan kalau pesawat misalnya ada angin kan pasti goyang. Itu tuh aku bisa langsung Bapak Kami, Mazmur 91 semuanya. Terus aku selalu ngeliatin anak aku. Terus aku sampai kayak, terus sampai kalau ini jatuh gimana? Gue harus nolongin Hito apa anak gue nih? Kan yang jago renang kayaknya gue doang nih. Hito gak bisa kan Kak. Aku jadi kayak harus gimana, sampai mikir kayak gitu. Terus ntar pasti ditegur lagi sama Tuhan kayak, aduh apaan sih Feli gitu. Jadi aku misalnya kayak, oh iya aduh maaf Tuhan. Dan ntar pokoknya ngelawan yang intimidasi iblis gitu. Sampai akhirnya nanti pas lagi ada goyang dikit, aku pasti selalu kayak inget yang pas Tuhan yang di kapal terus bilang kayak angin tenang gitu, diam. Terus langsung diam badainya kan. Aku juga selalu kayak diam. Aku selalu gitu kayak angin diam. Pokoknya tenang, udah gak boleh goyang-goyang. Ntar dia diam. Terima kasih Tuhan Yesus. Ntar aku gitu lagi. Ya karena kita punya otoritasnya itu juga sih. Karena kita ada kan? Yesus di dalam hidup kita kan. Terus misalnya aku juga sampai kayak, misalnya ada bunyi apa nih di rumah dikit, itu aku langsung cek CCTV atau aku langsung suruh itu keluar lihat ada apa gitu. Terus kayak aduh kenapa sih, kan kita udah berdoa kayak maksudnya Mazmur 91 juga kayak rumahmu juga gak bakalan diapa-apain gitu, sampai kayak iya juga ya. Duh Tuhan maaf Tuhan, bukan gak percaya Tuhan, ini cuma gara-gara kayaknya udah jadi orang tua, jadi kayak lebih aduh nanti anak gue kenapa-napa atau apa gitu-gitu loh Kak. Jadi aku kayak selalu melawan intimidasi iblis itu. Dan puji Tuhan selalu ada Hito yang ngingetin kayak ada Tuhan Yesus kayak sehelai rambut aja tuh Tuhan gak izin, kalau gak Tuhan izinkan gak bakalan jatuh gitu. So jadi good. kayak udah harus selalu ingat perkataan firman, karena firman itu nyata dan firman itu hidup. Jadi kayak gak usah terintimidasi, walaupun tetap ada takut-takutnya, tapi pasti selalu diingetin, inget diri sendiri gitu kayak gak boleh Tuhan. Rasa Tuhan, takut tuh normal banget iya juga. Kan Kak, tapi selalu kayak pokoknya gak usah punya rasa takut yang berlebih, karena pasti Tuhan jaga, Tuhan lindungi, gak mungkin anaknya Tuhan tinggal gitu. Jadi aku kayak ya udah gitu. Gue sempet kayak bangun tidur, abis itu gue kayaknya mimpi lagi, pokoknya Viola udah gak ada gitu. Jadi Violanya udah tidak ada di dunia ini gitu kan, di mimpi gue tersebut gitu. Dan gue yang kayak bangun, gue takut banget. Dan gue ngerasa gila, ini kalau misalnya sampai gue sebagai single father kayaknya gue gak bisa deh. Dan gue mulai nangis. Gue mulai kayak gitu. Dan tapi at that time Tuhan kayak no Neil, you know what, puji-pujian. Udah, gue akhirnya ada satu ruangan emang kita untuk nyanyi, kita di situ bisa nangis, kita bisa lepas banget, kita bisa doa sama Tuhan, kita bisa
teriakan namanya Tuhan dan lain-lain gitu ya. Dan setelah itu gue jadi tenang lagi sih. Kayak ngerubah perspektifnya lagi. Ngerubah perspektif bahwa bahkan ya itu ya. Kita kan sering banget ngomongnya pakai what if that happens gitu. Tapi perspektif dari Tuhan adalah even if that happens, gue akan tetap ada di sebelah lo gitu. Untuk menjagain dan pastinya ya melindungi kayak gitu sih. Bener. Ya sama Hito kalau sayang aku mau motoran ya, aku kayak aduh Tuhan nanti kalau di motoran dia pulang dengan selamat gak ya? Aku tuh selalu gitu Kak. Sampai waktu Hito motoran tuh kan kita punya aplikasi yang bisa saling lihat kan kecepatan berapa kilo pun kelihatan. Iya aku sampai liatin terus aku gak tidur bener-bener aku liatin. Oh my goodness. Karena aku gak berani telepon dia walaupun dia kayak pakai petok gitu. Tapi aku tetap kayak gak usah lah bahaya gitu, gak usah lah gitu. Jadi aku ngeliatin doang kayak khawatir gitu. Sampai gak usah lah pasti Tuhan jaga. Jadi tapi tetap ada khawatir-khawatirnya, manusiawi ya kayak. Tapi jangan over aja. Iya, tapi jangan over. Jadi tapi ya udah selalu dibawa dalam doa terus. Karena menurut aku udah mulai agak over. Cuma sekarang udah berkurang banget nih. Tapi pas waktu itu mah bener-bener parah banget. Aku sampai mikir tau gak, pas aku pergi ke Singapura kan aku Hito Bible. Aku sampai mikir gini, apa Zevanya Granat artinya anak yang kuat karena dia bakalan sendirian nih. Kok gue naik pesawat kenapa-napa nih gitu Kak. Aku bilang sama Hito, aku bilang sama aku bilang sama mami aku. Terus kata mami kalau udah jadi orang tua emang pasti kayak gitu. Cuma harus dilawan dengan doa, puji-pujian. Oh gitu ya, berarti itu normal ya udah oke. Gitu. Dan sering banget ya ketika kita kayak punya pemikiran-pemikiran kayak gitu. Kita langsung mikirnya kayak enggak nih. Pertama mungkin opsinya adalah lo mulai menghakimi diri lo sendiri gitu misalnya. Katanya punya Tuhan tapi kalau lo masih bisa punya rasa takut. Don't worry, itu juga tetap dari musuh kita, itu dari iblis juga gitu kan. Yang kedua kadang-kadang ada juga godaan kayak ketika lu dihadapin masalah, doa itu adalah hal terakhir yang lu lakuin. Kayak misalnya lu gak bisa tidur. Abis itu lu yang kayak aduh gila gue gak bisa tidur nih. Paksain. No harus bisa. And you're doing it dengan kekuatan lu sendiri gitu. Dan akhirnya lu gak bisa tidur. Lu malah makin melek gitu kan. Padahal sebenarnya ketika lu kasih itu sama Tuhan, lu doain. Tapi kadang-kadang di pikiran kita masa hal kayak beginian aja didoain sih? Gak usah lah. Ada pemikiran itu juga gitu. Nah itu yang harus dilawan banget sih. Dan menurut gue emang harus didoain banget gitu. Benar. Untuk ini. Kita tahu banget kayak misalnya Feli sendiri juga dengan Scarlett. It's one of the most successful story dan successful product juga brand skincare, body hair and hair care gitu ya. Nah, it's the one of the most successful care product gitu ya di Indonesia gitu. Seberapa terlibatnya Tuhan di dalam bisnis lu dan bagaimana cara lu melibatkan Tuhan di Scarlett sendiri? Tuhan benar-benar awal, pertengahan sampai akhir pokoknya semuanya tuh Tuhan Yesus banget. Karena kan aku tuh sama Hito kebetulan suka ngikutin tren gitu ya Kak. Waktu lagi ada yang kue-kue kita bikin kue. Waktu itu juga ada kita ikut-ikutan gitu loh Kak. Sampai akhirnya aku sempat bikin brand sendiri pakai nama, tapi nama aku cuman ternyata nggak jalan kayak gitu-gitu kan. Terus sampai akhirnya aku yang kayak Tuhan emang nggak bakat ya di dunia bisnis. Apa kayak nggak usah aja ya apa gimana gitu. Terus berdoa lah Tuhan, Feli pengen punya bisnis nih, mami juga kan. Nah terus udah gitu akhirnya kita berdoa kalau Tuhan pasti kita akan maksudnya pun di yang pengalaman-pengalaman sebelumnya bikin bisnis itu juga banyak yang ditipu, banyak yang kayak nggak transparan gitu-gitu loh Kak. Padahal lu doa untuk bisnis tersebut? Doa, cuma mungkin nggak terlalu karena nggak terlalu fokus di bisnis itu juga. Maksudnya kayak biasanya jadi BA atau misalnya jadi cuma pinjem nama atau misalnya kayak apa sih Kak? Sharing gitu-gitu ya kan. Nah kalau ini kan kayak jadi maksudnya berdoa tapi mungkin gak terlalu difokusin gitu loh Kak. Sampai akhirnya aku kayak Tuhan Philip pengen banget punya bisnis yang bisa berjalan dengan baik. Terus udah gitu bener-bener karena di dunia entertain itu gak akan selalu bisa selalu Feli bakal jadi anak SMP, SMA terus di sinetron. Pasti nanti akan ada regenerasi gitu kan Kak. Jadi aku mikir harus punya bisnis Tuhan biar jadi sesuatu gitu. Gimana ya Tuhan?
Tuhan. Pokoknya Feli berdoa, Feli sama Mami berdoa nantinya kita bisa punya bisnis yang oke, bisa dipertemukan sama orang-orang yang lebih ahli di bidangnya juga. Pokoknya semuanya Tuhan yang atur gitu. Terus akhirnya itu pun udah pernah Feli lakukan waktu itu berdoa. Feli waktu itu mau jadi penyanyi, pas Feli nyanyi tuh Feli ditawarin dangdut. Terus Feli bilang kayak gini waktu itu sama produsernya, Kak maaf kalau dangdut bisa gak joget? Gak bisa, kata dia gitu kan, ngemurus joget-joget. Kak kalau joget aku kayaknya gak bisa soalnya aku pelayanan, aku choir gitu kan. Masa aku nanti di gereja choir terus aku jogetnya misalnya joget lebay, joget yang lebay yang kayak gimana gitu aku gak bisa Kak, aku bilang gitu. Ya kamu pilih kalau misalnya kamu mau di dangdut itu kamu bakalan lebih banyak callingan-callingannya. Jadi bisa lebih dapat banyak off air gitu-gitu lah Kak. Terus aku bilang kayak ya terserah sih kalau kamu mau pelayanan, kata si produsernya gitu. Terus bilang oh ya udah nggak apa-apa Kak, aku tetap pelayanan aja. Aku nggak bisa gitu. Terus aku pas keluar dari mobil, ya ini padahal gede nih maksudnya duitnya lumayan nih. Iya, dan maksudnya tempatnya juga maksudnya kayak tempat label musik yang oke gitu. Akhirnya aku cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan gak apa-apa, pasti nanti Tuhan kalau Feli mau jadi penyanyi pasti nanti Tuhan bakal kasih Feli bertemu dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang dari Tuhan, dan pasti semuanya oke gitu. Tiba-tiba aku dicari Kak sama label yang di situ tuh ada label Pro M namanya. Itu di situ ada almarhum Kak Mike Mohede, terus udah gitu ada waktu itu sempat ada Mama Ute juga, terus ada Kak Gisel juga di situ ya. Kak Gisel sempat di situ juga. Terus ada Kak Semi Simorangkir gitu-gitu lah, maksudnya yang kayak tiba-tiba tuh mereka kan papan atas semua gitu loh Kak. Kayak aku yang kayak demi apa, dan aku yang dicari. Jadi aku kayak gimana caranya Tuhan bisa bikin kayak begitu. Jadi aku udah punya pengalaman di hal itu. Jadi aku juga bilang ke Tuhan, Tuhan maaf ya kemarin-kemarin Feli kayaknya gak terlalu libatin Tuhan ya. Jadi Feli tuh jadi ditipu gini-gini maaf ya Tuhan. Sekarang Feli berdoa lagi deh Tuhan. Bener-bener Feli berdoa Feli mau dipertemukan sama orang yang tepat, sama orang yang dari Tuhan Yesus pasti yang terbaik gitu-gitu. Sampai akhirnya Feli sama Mami ketemu sama ada partner juga yang kayak bener-bener dia ahli banget di semuanya, dia ngasih tahu cara bla bla bla, dia ngerti lah Kak handle bisnisnya gimana, diajarin juga, Feli juga diajarin sampai akhirnya jalan lah Scarlett. Jadi kayak kita bareng cuma punya tugas masing-masing kayak gitu. Terus aku yang kayak satu visi lah. Satu visi banget, bener-bener satu frekuensi juga, anak Tuhan banget juga, bener-bener kita tuh selalu mau memulai sesuatu dan mengakhiri sesuatu semuanya pakai doa. Terus udah gitu juga kita kalau mau apa-apa kita tanya sama Tuhan dulu, Tuhan kita mau sama ini nih bisa gak ya? Terus kalau misalnya ada yang Tuhan bilang bisa, jalan. Tapi ada yang Tuhan bilang jangan, ternyata memang nantinya ada masalah gitu, beneran ada juga. Jadi yang kayak kalau jangan ya jangan gitu. Jadi kita benar nurut apa kata Tuhan aja, tapi kita tanya. Kompasnya Tuhan lah. Kompasnya Tuhan, iya benar. Tuhan kalau mau bikin ini gimana ya gitu. Oke gitu, ya udah. Tapi kalau Tuhan bilang enggak, ya enggak gitu. Dan puji Tuhan kita sama-sama sefrekuensi. Jadi karena kita bawa dalam doa, Tuhan juga gak ngasih jawaban yang beda. Maksudnya kayak yang ini beda, ke partnerku beda, ke aku beda. Enggak, Tuhan tuh selalu ngasih jawaban tuh satu. Sama. Jadi kayak wah oke, puji Tuhan benar-benar jalan. Kalau Tuhan bilang jalan-jalan, Tuhan bilang gak jalan ya jangan. Dan itu semua perfect sama waktunya Tuhan sih. Betul semuanya. Karena mana ada yang duga begitu. Tiba-tiba ada pandemi, ada COVID. Ya Scarlett justru makin gede di situ. Iya kan? Iya benar. Dan itu Tuhan berkati banget juga. Jadi puji Tuhan kan kita selalu mau Scarlett itu jadi berkat buat banyak orang juga. Jadi kita mikir pada saat pandemi wah gimana nih gitu kan. Tapi ya balik lagi gak usah khawatir, semua Tuhan atur. Benar-benar jadi banyak banget orang-orang yang di saat WFH atau banyak yang pengurangan karyawan dan lain-lain. Mereka semua jadi reseller Scarlett. Dan ketika jadi reseller Scarlett jadi berkat buat mereka. Jadi mereka ada yang kasih tahu kita kayak Kak aku puji Tuhan bisa renovasi rumah, sebangun rumah, ya kan bisa beli motor yang kayak gitu-gitu atau bisa bayar kuliah sendiri. Aku langsung kayak wah puji Tuhan bener-bener yang kita pengen jadi berkat untuk banyak orang tuh bener-bener terjadi gitu. Ya kan, terus misalnya kayak yang gak mungkin juga lah, misalnya kita pengen sama Opa Song Joong Ki sama Twice. Terus kita bawa dalam doa juga, Tuhan pengen banget nih kenapa sih pilih brand ambassadornya Opa Song Joong Ki sama Twice? Karena kan kalau untuk skincare Korea itu kan bener-bener mereka ketat banget, terus kayak orang-orang lagi kiblatnya ke situ gitu Kak, kalau soal skincare. Jadi kalau misalnya ketika Opa Song Joong Ki ini mau jadi BA kita, itu pun dites dulu sama dia. Maksudnya sampai bener-bener produknya oke, karena kan dia merepresentasikan produk tersebut kan, gak mau dong kalau produknya gak oke. Jadi dibawa dalam doa juga, kayak sebenarnya mustahil tapi kayak Tuhan pengen banget Tuhan.
kalau bisa ya Tuhan gitu. Tiba-tiba bisa, itu juga semua shock. Yeah. Dengan Jo, pokoknya dalam hal apapun, Hito ketemu Del Piero itu juga benar dia ngefans banget kan Kak. Namanya Graziella tuh Graziella gara-gara Grazie Ale, pamitannya Del Piero untuk Del Piero. Ciao dari Juventus tuh ada berita tuh ya itu pamitannya di Grazie Ale. Kayak dunia tuh kayak thank you Ale gitu. Iya, itu juga maksudnya minta sama Tuhan. Tuhan Mana pengen banget ketemu, gak tahu gimana caranya Tuhan. Pokoknya semuanya dibuat bisa mungkin, terjadi, gitu. dibuat mungkin. Jadi segala kayak yang gak mungkin semua mungkin buat Tuhan. Benar, jadi kalau semua orang nyamperin aku, Vel gila Scarlett begini-begini banget. Aku tuh sampai bingung kayak gue gak lakuin apa-apa. Bener semua yang lakuin Tuhan, gue cuma jalanin. Iya. Dan ini menepis juga pandangan-pandangan orang yang komen-komen yang kamu mungkin aja lah lu ada duitnya atau apa adanya. Enggak lah, mereka lebih iya Kak, maksudnya kayak gitu. Iya kan Kak, kayak maksudnya enggak semuanya tentang uang, itu semua benar-benar hati yang digerakin Tuhan supaya mereka mau kerja sama kita, itu semua kan juga benar-benar Tuhan ikut berperan, gak cuma semuanya melulu soal uang itu enggak banget. Buat mereka ya berapa sih paling uang kita pun kayak waktu aku bisa dapat momen ketemu Del Piero tuh. Itu mujizat juga sih, cuma pasti bakal lama tuh cerita. Gak apa-apa. Serius nih. Iya gak apa-apa. Iya kayak mustahil lah Kak buat itu jadinya ternyata dinner bareng bersebelahan kayak Wah gitu. itu parah sih. Wah serius. Sumpah Kak. Itu dinner bareng Kak. Aku di prank juga, dibohongin sama dia. Nggak tahu caranya gimana waktu itu kan kita emang ada kerjaan pas yang di Paris waktu itu. Tiba-tiba extend ke sana karena ternyata Del Piero. Enggak, pertama kita extendnya ke Jerman karena kan Scarlett dukung support PBSI badminton. Terus tiba-tiba emang dikabarin di WhatsApp Del Piero mau ketemu kalian. Hah? Langsung panik, langsung tremor kayak oh my god. Wait. Del Piero mau ketemu kalian, mau ketemu Scarlett atau mau ketemu mau kalian ketemu berdua? Kita, mau kalian berdua. Karena kita minta kayak boleh nggak? Nanti ini dia ternyata. Iya, maksudnya aku minta bareng sama tim Scarlett kayak boleh nggak? Coba dong hubungin, kan kita mumpung lagi di Eropa nih, boleh dong mau ketemuin Hito nggak tahu, boleh dong mau ketemuin Hito sama Del Piero gitu, karena dia suka banget. Terus udah gitu mereka kasih tau lah Del Piero emang ada jadwal ke sana, cuma biasanya dia hari H, nggak bakalan H-1 atau gimana gitu. Oh gitu ya, udah deh, coba nanti berkabar aja ya Kak gitu. Pas kita lagi masih di Jerman, masih di Paris apa di Jerman lupa, tiba-tiba dikabarin mau, terus aku langsung kayak tiba-tiba langsung, Poy kamu mau ke Itali kan, kita muter Kak. Jadi kita udah di Jerman kan, Itali jauh ya, muter lagi naik mobil guys, pergi ke Itali. Berapa belas jam noh? Iya gak tahu, dan yang gak bisa masuk di nalar sih ya Kak. Aku emang ngefans sama Del Piero sosoknya nih bukan karena ya emang satu skill dia main, terus loyalitas dia juga itu yang bimbing aku belajar untuk loyal kayak pokoknya punya pacar satu selamanya kayak Del Piero. Del Piero juga kayak gitu. Iya dia sampai dapat sosok tuh ya Mr. Juventus karena emang dedikasi hidupnya dia tuh buat satu tim ini nih. Si Juventus aja. Iya. Dia tuh top of-nya Juventus lah sampai detik ini, kayak semua rekor dia yang pegang, rekor gol terbanyak, kapten terlama yang gitu-gitunya lah. Dia diagung-agungan di sana dan banyak nilai juga, dia setia sama istrinya, dia sayang keluarganya. Jadi kayak wah aku belajar sih dari sosok dia sendiri. Dan dulu tuh cuma ya bisa punya jersey KW-nya aja tuh udah wah bangganya bukan main, gimana bisa sampai punya yang asli dengan tanda tangan dia gitu. Dan dia se-humble itu juga emang orangnya Kak. Itu jadi, aja kita nitip karena dia gak tahu, jadi aku udah nitip baju-baju Juve. Aku gak tahu kan Kak yang mana, aku gak ngerti. Sampai beberapa kayak apa ini maksudnya tiba-tiba udah di ujung ruangan dijembrengin beberapa bajuku. Pikir ya paling dapat satu tanda tangan lah, atau ada kartu-kartuku juga ternyata di bawah ada satu yang ditanda tangan. Semua dia tanda tangan. Tapi bukuku dia tanda tangan. Semuanya. Tapi itu juga pas datang Hito lagi makan terus tiba-tiba dia datang kan. Hito langsung deg-degan, Kakak belum pernah lihat ya. Ntar kita liatin ya. Dia deg-degan banget, dia sampai mewek gitu. Terus udah gitu aku dikasih tahu dia cuma mau ngasih waktu sekitar 1 jam lah. 1 jam gitu. Bablas sampai 3 jam. Iya Kak, sampai 3 jam. Dan dia kan yang nentuin tempatnya. Di saat itu tuh dia lagi ada meeting sama orang-orangnya, yang meeting sampai turun. Kan kita di ruangan private gitu. Dia sampai ngintip di hordeng nih, Del Piero lagi sama siapa sih? Gue sampai nunggu 2 jam lebih nih, ya kan? Dia sampai nungguin karena nggak selesai-selesai, bener-bener ngobrol terus. Dan itu ngasih tahu semuanya kan, namanya ngeidolain ya Kak. Dia ngasih tahu, gue tahu mobil pertama lo apa, gue tahu ini lo apa. Sampai Del Piero nya ngomong. Dia udah sampai geleng-geleng kayak,
kok tahu banyak gitu sampai nama bapak mam lu dia aku tahu ya sedetail itu aku tahu tentang kehidupan dia gitu loh. Karirnya dia sampai tapi dia sempat balas DM gitu. Kamu. Iya, sempat dia balas DM terus ya sampai aku tuh begitu dia pensiun dari Juve, dia main di Sydney, aku udah lemes aja kayak udah apalagi yang mau gue iniin. Udah selesai, maksudnya tetap suka bola, cuma figur yang gue idolain ya udah si Del Piero di Juventus dan di Italia ini udah begitu dan itu Kak statusnya dia tinggal tuh di LA. Dia tinggal di LA dan dulu begitu dia selesai dari Juventus kan dia main di Sydney kan. Itu wah itu menggebu-gebu banget, nabung rasanya. Kalau dulu tuh gak akan mungkin bisa ke Italia pasti mahal bla bla bla. Gak mungkin. Pas begitu tahu dia di Sydney deket Indo dong kayak lebih mungkin nih. Tapi semungkin-mungkinnya juga paling kita kan datang di pinggir lapangan kalau dia latihan dapat tanda tangan atau dapat tos itu udah ini banget kan. Tiba-tiba Tuhan kasih kesempatan tuh duduk sebelah ngobrol 3 jam sampai dia pun bingung kayak ya dia sampai dia sendiri yang mencairkan suasana. Itu epic banget. Itu terepik malam yang gak pernah bisa dilupain itu 15 Maret. Itu tuh dia inget, maksudnya jadi pas aku lahiran kan 9 November. Sama. Itu sama tanggal ulang tahunnya Del Piero. Emang Hito juga pengen banget kan. Iya Hito pengen anaknya lahir di tanggal yang sama sama Del Piero. Terus Hito tuh gendong Bible pakai baju jersey Juventus. Terus dia kirim lah dia tag ke Del Piero. Del Piero-nya tuh balesnya yang gitu. Karena katanya dia suka gitu ya. Dia selebrasi gol tuh. Gitu. Terus dari itu akhirnya Hito bilang ini kemarin lo bales DM gue gitu. Oh iya dia kayak ngobrol-ngobrol gitu. Sampai akhirnya dia bilang udahlah stop ngomongin soal gue. Coba dong gue pengen tahu tentang lo. Kata dia gitu Kak. Dia nanya ke Hito terus aku bawa mami aku. Terus bawa tour guide itu semua dia tanyain. Kalau kamu gimana? Terus bawa adanya Hito juga ya Bes. Kalau kamu gimana? Dia tanya-tanya. Dia sehumble itu bener-bener. Sampai abis itu kan kita taruh semua baju, kartu. Dan waktu itu kamu ada beli sepatu yang Juventus gitu juga ya. Taruh di situ. Maksudnya kalau lo mau tanda tangan syukur. Enggak ya udah. Itu semuanya Kak. Baju ada berapa kali ditandatangan. Se-kartu-kartunya Hito. Se-HP-HP-nya Hito. Semua dia tanda tangan. Tapi gue casing yang ini sampai aku ada HP yang satu gak aku. Dia tanda tangannya di handphonenya Kak. Jadi kita gak ada yang berani buka casingnya. Takutnya hilang tanda tangannya kan. Tapi bener sambel itu pun cuma karena mujizat Tuhan. Gak mungkin lah Kak. Secara ya bayar untuk ketemu dia misalkan berapa. Tapi buat dia kalau dijadiin euro paling berapa. Uang apanya dia sih gitu. Iya Kak kayak gak mungkin. Tapi kok dia mau. Dan dia juga mau maksudnya dia pokoknya dari LA terus dia pergi ke. Dengan padatnya jadwal dia di hari itu. Dia flight dari LA ke Jerman dulu. Iya dari Jerman terus dia ke Turin. Dia ke Turin. Kita ketemu di Milan. Dari Turin dia naik mobil ke Milan. Iya maksudnya bal-balan udah gitu 3 jam lagi sama kita. Baru dia ada meeting lagi. Iya so kayak. Wow. Makanya kalau bukan karena Tuhan gak mungkin. Makanya semuanya tuh gak melulu tentang uang. Tapi benar gimana cara Tuhan menggerakkan hati orang untuk bisa jadi gitu. Ya kan? Dan itu gue percaya banget juga. Gue percaya banget. Gue percaya nih ya kadang-kadang lo ngerasa kayak wah gak mungkin banget nih masalah di depan gue ini bakal terselesaikan. Apalagi gue gak punya uangnya, gue gak punya powernya, gue gak punya networknya. Tapi kadang-kadang Tuhan bisa kirim kita orang. Atau Tuhan kadang-kadang bisa melunakkan hati orang yang kita lagi punya masalah gitu. Jadi maksudnya kayak itu dan yang gak melulu soal uang sih. Gue setuju banget. Uang itu hanya sebuah sarana sebenarnya. Untuk Tuhan itu kayak aduh udah deh lu jangan berharap sama uang, berharap sama gue. Kayak gitu ya gak sih? Betul. Kayak taruh harapan lu jangan di uang, jangan di orang, jangan di network lu, jangan di status lu, jangan di power lu. Taruh harapan lu di aku gitu, di Tuhan, hanya di Tuhan. Bener. Betul. Guys thank you so much. Thank you so much. Gue seperti biasa. Nih kan pasti kalian udah tahu lah ya kalau misalnya gue selalu memberikan souvenir ini ya. Souvenir setiap bintang tamu kita dan pastinya di rumah kalian pun ini bisa menjadi pajangan yang baik. Tetangga saling menyangga bukan menyangga. Right? Keren. Terus rumah kalian menjadi pelita buat rumah-rumah di sekitar kalian juga. Dan yang pastinya hidup kalian, rumah tangga kalian, anak-anak kalian bisa menjadi kayak benar-benar apa ya... keluarga untuk memuliakan nama Tuhan lebih lagi gitu. Dan kita, gue yakin ini bukan terakhir kali ya lo akan ada di sini karena setelah mukjizat-mukjizat yang akan terjadi lagi di hidup kalian, kita bakal ngundang kalian lagi and it will be more awesome gitu. So
Thank you so much. Thank Thank you. you. Thank you Feli, thank you so much. Kak. Thank you buat semua tetangga kita yang udah nonton juga. Mudah-mudahan ini bisa membuat iman kalian pun and your faith kepada Tuhan pun juga lebih power up banget gitu ya. Level up banget dari cerita mereka. So thank you so much. Tetangga saling menyangga, bukan menyangga. See you guys again next week. Bye. Bye-bye.